Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita kesehatan, kesempatan juga untuk saling berdiskusi, juga kesehatan terutama ya buat teman-teman semua. Mudah-mudahan tetap sehat, tetap selamat, dan semoga menjadi amal ibadah buat teman-teman untuk menuntut ilmu. Perkenalkan, saya BG Rizkiansyah. Saya pegiat dari JIB yang hari ini akan membawakan sesi kedua kita dari kelas Sekolah Sejarah JIB. Dan insya Allah saya hari ini akan membawakan tema tentang bagaimana Masyumi dalam sejarah Indonesia. Gitu. Bentar, saya screen dulu. Oke, jadi kalau apakah sudah terlihat? Sorry. Apakah sudah terlihat teman-teman screen-nya? Sudah. Oke. Jadi kalau di pertemuan yang lalu kita sudah bagaimana Ustadz Tiar membawakan tentang pengantar sejarah politik Islam untuk mungkin teman-teman yang masih belum di mute, tolong di mute dulu demi kenyamanan bersama. Jadi kalau pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas bagaimana sejarah politik Islam di Indonesia, maka kita coba kali ini masuk ke tema utamanya, mulai membahas tentang Partai Masyumi itu sendiri. Gitu. Jadi kalau kita bahas Partai Masyumi, tentunya nggak bisa dilepaskan dari apa yang namanya gerakan Islam sendiri di awal abad ke-20 gitu. Jadi pada awal abad ke-20 itu ditandai dengan modernisasi dan reformasi Islam. Kalau modernisasi sendiri itu bisa dilihat dari adanya kemudian munculnya sekolah-sekolah dan lembaga-lembaga pendidikan bagi kaum pribumi yang tadinya mereka tidak bisa mengakses pendidikan jadi dapat mengakses pendidikan. Kemudian munculnya juga organisasi-organisasi seperti Budi Utomo, kemudian Sarekat Islam gitu. Jadi kalau pada masa-masa sebelumnya para tokoh-tokoh ini, para aktivis ini, para tokoh pergerakan Islam itu mereka bergerak misalnya secara sporadis, sekarang mereka mulai menyatukan diri dalam organisasi-organisasi, dan tentu saja yang paling besar salah satunya adalah Sarekat Islam. Meskipun ada juga organisasi keagamaan seperti Muhammadiyah gitu ya, atau kemudian nantinya tahun 26 Nahdlatul Ulama. Ada juga Persis, Al-Irsyad dan sebagainya gitu. Tapi dari sisi politik, karena kita bicara tentang partai politik, organisasi yang awal yang bergerak dalam bidang politik itu adalah Sarekat Islam gitu. Walaupun mereka izinnya adalah organisasi keagamaan, tapi lama-kelamaan mereka menyentuh juga soal politik gitu. Dan pada masa itu pula ditandai dengan banyaknya media-media cetak. Jadi para aktivis ini kemudian banyak aktif di media-media cetak. Cokro Aminoto di Utusan Hindia, Al-Islam, Bendera Islam, ada Haji Agus Salim di Mustika dan sebagainya. Jadi mereka juga mulai menyebarkan gagasan-gagasan lewat media cetak. Gitu. Terus mereka juga kebanyakan orang-orang yang mengecap pendidikan Belanda gitu ya. Jadi bukan dari pesantren kebanyakan, bukan dari lembaga-lembaga pendidikan keagamaan gitu. Nah, kemudian mereka ini sangat terinspirasi dalam soal keagamaan dari gerakan reformasi Islam atau pemurnian Islam lah dari Mesir terutama, misalnya dari Rashid Ridho, Muhammad Abduh dan sebagainya gitu. Jadi mereka merasa kemunduran umat Islam, kemandekannya salah satunya adalah mereka umat Islam ini banyak terlalu bertaklid, sehingga gerakan kembali ke Quran dan Sunnah misalnya yang didorong oleh Rashid Ridho itu sangat diterima gitu. Dan dari media-media massa seperti Al-Manar misalnya yang diterbitkan oleh Rashid Ridho dan Muhammad Abduh itu dibawa oleh para tokoh-tokoh Islam, para orang-orang Islam yang menimba ilmu di Mekah, kemudian di Mesir, mereka bawa majalahnya ke sini, mereka kemudian meniru apa yang dituliskan, mereka meniru bagaimana bergeraknya majalah-majalah itu menyebarkan gagasan gitu. Jadi ada satu gerakan Islam baru di situ gitu. Dan ketika itu gerakan ini suka tidak suka akan bertabrakan dengan gerakan Islam yang
pemahaman Islam atau aliran Islam yang sudah ada gitu, terutama dari kaum yang disebut misalnya Deliar Nur tradisionalis yang terikat pada satu mazhab, kemudian sangat apa ya, mengandalkan misalnya kitab-kitab fikih klasik dan sebagainya gitu. Jadi ada dua aliran yang kemudian bertemu dan akhirnya menjadi konflik gitu. Misalnya kayak antara kalau representasi dari ormasnya adalah misalnya Muhammadiyah, Persis, Al-Irsyad dengan misalnya Nahdlatul Ulama atau Matlaul Anwar di Jawa Barat gitu. Jadi ini kemudian bertemu karena ada gerakan-gerakan misalnya kembali Quran dan Sunnah, soal-soal bid'ah itu. Jadi itu udah lama gerakan soal apa, perdebatan dan konflik soal bid'ah dan segala macamnya itu gitu. Itu menjadi konflik, kemudian bukan cuma ribut di media massa gitu ya, mereka saling tulis menulis di media massa, tapi juga sampai ke akar rumput gitu. Sampai bentrok di lapangan lah ibaratnya gitu, di masyarakat sendiri gitu. Misalnya ada kasus-kasus aktivis dari Persis misalnya dilemparin batu karena perbedaan paham itu, atau kalau orang Muhammadiyah dengan orang NU itu mereka anaknya misalnya ada yang mau menikah itu nggak boleh gitu, itu saking kerasnya gitu. Dan juga condong udah mulai condong untuk apa namanya, mengkafirkan lah, bukan hampir mengkafirkan gitu. Jadi itulah yang terjadi di Islam awal abad ke-20 dan terus berjalan hingga tahun 20-an hingga tahun 30-an gitu. Nah, kondisi ini lama-kelamaan bikin para ulama gerah juga gitu ya. Jadi kalau kata Kiai Haji Mas Mansur dari Muhammadiyah, kita udah bertahun-tahun kita gemar berbantah-bantahan, musuh-musuhan sesama umat Islam. Malah permusuhan itu udah bukan lagi pengikut dengan pengikut, tapi ulama dengan ulama gitu. Padahal itu cuma perkara-perkara hukum yang kecil, soal misal talqin, soal apalah yang soal misalnya kunut gitu. Jadi hal-hal yang sebetulnya itu khilafiyah aja gitu. Ulama saling berbeda pendapat. Nah, tapi itu udah menjadi kuat gitu, menjadi keras dan saling berbantahannya udah sesama ulama gitu. Yang satu begini, yang satu makruh kalau kata Mas Mansur, yang seperti teman-teman bisa baca gitu. Dan ada yang menyatakan haram, sehingga ini jadi permainan gitu, bal-balan oleh ulama kita. Sana benci sini, sini benci sana, kata Haji Mas Mansur. Jadi udah mulai ada keresahan dari para ulamanya. Ini kayaknya situasinya udah mulai nggak baik nih ya gitu. Maksudnya sesama umat saling berantem, saling mengkafirkan, saling apa namanya, mencela gitu. Dan pada waktu itu perdebatan itu ditandingkan gitu. Jadi ada debat terbuka misalnya antara tokoh Persis dengan tokoh NU gitu. Itu dibikin debat terbuka. Jadi bukan cuma umat Islam misalnya dengan Ahmadiyah aja atau dengan kaum ateis, tapi juga dengan sesama umat Islam sendiri itu jadi tontonan masyarakat gitu. Nah, ini keras banget pertemuan alirannya, tapi juga akhirnya menyadarkan para ulama, sehingga para ulama mulai mencari jalan-jalan untuk berrekonsiliasi gitu, terlepas dari kesulitan-kesulitan yang ada, terlepas dari perbedaan paham yang ada. Mereka mulai mencari jalan-jalan untuk rekonsiliasi, dan akhirnya terbentuk namanya Majelis Islam A'la Indonesia. Gitu. Jadi MIAI ini dibentuk 21 September 1937 gitu. Tapi yang menarik adalah pembentukan MIAI ini salah satu didorong oleh kasus yang menjadi musuh bersama umat Islam. Apa itu? Yaitu penistaan agama. Gitu. Jadi banyak kasus di tahun 30-an itu kasus-kasus penistaan agama oleh terutama kelompok-kelompok intelektual sekuler ya, yang berasal dari pendidikan Belanda. Karena mereka mengecap pendidikan Belanda, mereka jauh dari Islam, bahkan menganggap Islam itu suatu kemunduran. Mulailah mereka menulis pertama kritik-kritik mungkin. Kemudian akhirnya penistaan, dikatakanlah Rasulullah misalnya seorang pemadat dan sebagainya gitu ya. Sampai banyak kasus-kasus penistaan di tahun 30-an itu, sehingga para ormas Islam bereaksi, termasuk akhirnya mereka membentuk MIAI ini gitu. Jadi salah satu pendorongnya adalah kasus penistaan agama gitu. Kalau kita ingat kemarin juga beberapa tahun yang lalu, gara-gara kasus penistaan agama, ada tuh berbagai aliran umat Islam di masa kita ini jadi saling bertemu gitu ya, saling mau meruntuhkan sekat-sekatnya. Jadi kadang perlu common enemy untuk hal-hal seperti ini gitu. Meskipun itu bukan suatu pendorong yang ideal ya, harusnya menjadi solidaritas atau ukhuwah, tapi ya kadang-kadang ada kejadian-kejadian seperti ini yang mendorong umat untuk bersatu. Nah, MIAI ini kemudian menjadi semacam federasi antar ormas Islam. Jadi bukan organisasi terbuka untuk masyarakat, bukan. Jadi dia federasi ormas-ormas Islam sebetulnya. Nah, kalau tujuannya adalah menggabungkan seluruh organisasi Islam untuk bekerja sama, mendamaikan apabila timbul pertikaian di antara golongan umat Islam,
terus baik yang sudah bergabung maupun yang belum, dan menyelamatkan agama Islam dan umatnya dan membangun Kongres Muslimin Indonesia. Gitu. Jadi itu tujuan awalnya, dan kalau kita lihat komposisi dari pengurus-pengurusnya itu sebetulnya merepresentasikan atau mencerminkan berbagai ormas yang ada di Indonesia gitu ya, meskipun belum nggak semua tercantum dalam pengurusnya gitu. Ada Kiai Haji Muhammad Dahlan dari NU, jadi bukan Ahmad Dahlan, ini Muhammad Dahlan dari NU, dia Kiai senior dari NU. Kemudian ada Wondo Amiseno, dia orang Partai Sarekat Islam Indonesia. Ada Kiai Haji Fakih Usman dari Muhammadiyah, di Ulama Muhammadiyah. Ada Kiai Haji Wahab Hasbullah, ini pendiri NU juga, menjadi anggotanya. Ada Umar Hubais dari Al Irsyad, ada Sastra Diwirya dari Persis. Jadi mulailah mereka untuk saling bekerja sama gitu dalam satu federasi gitu. Meskipun ada juga konflik-konflik dalam MIAI gitu ya, misalnya soal-soal nanti ada soal politik misalnya. Jadi karena MIAI itu hidup di zaman pergerakan nasional sedang naik-naiknya gitu. Jadi MIAI kemudian menggabungkan diri dalam GAPI, namanya Gabungan Partai Politik lah, Perhimpunan Politik Indonesia gitu. Nah, di situ juga timbul konflik-konflik atau perdebatan bagaimana kita harusnya menyikapi kelompok-kelompok lain, kelompok nasionalis dan sebagainya. Ada juga isu-isu kebangsaan dan sebagainya gitu. Jadi ada perdebatan-perdebatan, bukan berarti karena ada MIAI semua jadi selesai gitu, nggak juga gitu. Tapi mereka setidaknya mulai membuka jalan gitu. Nah, yang menarik adalah beberapa aksi solidaritas juga MIAI lakukan, misalnya buat orang-orang Palestina di tahun 37-38 atau itu ada aksi solidaritas untuk umat Islam di Palestina. Mereka mulai bikin satu pernyataan sikap, kemudian dikirimkan ke Jenewa, ke Liga Bangsa-Bangsa gitu. Jadi udah mulai maju sebetulnya. Gitu. Jadi MIAI ini bekerja lumayan masif. Mereka bikin Baitul Mal juga gitu. Dan sayangnya kemudian kiprah MIAI ini mulai redup pada masa penjajahan Jepang. Gitu. Jadi pada tahun 42 ketika Jepang mulai datang ke Indonesia, semua urusan politik, partai politik itu dibungkam, ditutup gitu. Jadi nggak boleh ada gerakan politik, organisasi keagamaan juga gitu. Semuanya pokoknya kelompok-kelompok itu direpresi gitu ya, ditutup salurannya. Hanya Jepang yang membuat satu organisasi, misalnya ada putra nanti dan segala macamnya. Jadi cuma Jepang yang boleh gitu. Dan pada saat Jepang datang ke Indonesia, mereka melakukan tindakan yang represif gitu. Kalau teman-teman tahu bagaimana kayak semacam ruku menghadap matahari itu kan dulu diwajibkan gitu ya. Nah, ulama-ulama ini bereaksi, kayak Haji Hasyim Asy'ari, kemudian bapaknya Buya Hamka, Haji Rasul, ini menolak. Ya, mereka menolak karena dianggapnya musyrik gitu. Saya kira ini nunduk ke matahari pada jam-jam tertentu pada pagi hari terutama gitu. Nah, Jepang yang belum memahami masyarakat kita akhirnya malah represi, ditangkap, termasuk Kiai Haji Hasyim Asy'ari sempat ditangkap, kemudian timbullah demonstrasi besar gitu para santrinya gitu ya. Nah, ini membuat Jepang berpikir gitu. Ini kayaknya umat Islam di Indonesia ini nggak bisa direpresi sepenuhnya. Lebih baik kita rangkul gitu. Karena buat Jepang adalah prinsip penjajahan Jepang itu adalah mobilisasi dan kontrol. Jadi gimana caranya mengontrol seluruh aspek masyarakat, tapi juga aspek ini dimobilisasi untuk apa? Untuk kepentingan Jepang dalam perang Pasifik, perang di Asia Timur lah, atau perang Asia Raya kalau Jepang bilang gitu. Jadi gimana caranya masyarakatnya disuruh mengumpulkan beras buat Jepang, jadi lumbung berasnya. Gimana masyarakatnya suruh kerja paksa buat bikin pangkalan-pangkalan Jepang misalnya. Terus bahkan parahnya lagi misalnya perempuan-perempuan dibawa untuk dijadikan pelacur misalnya kayak gitu. Ini dimobilisasi sama Jepang buat tentara-tentara mereka buat kepentingan perang mereka. Nah, di sini juga Jepang ngelihat ini kiai-kiai, ustadz-ustadz ini jangkauannya sampai ke pedesaan gitu. Kalau para tokoh-tokoh politik seperti Soekarno, Hatta, dan tokoh-tokoh lainnya gitu ya, ini mereka nggak bisa sampai ke pedesaan. Cuma ulama dan kiai yang bisa sampai ke pedesaan jangkauannya. Makanya Jepang kemudian merangkul gitu. Demi apa? Demi kepentingan mereka. Gitu. Nah, disinilah kemudian umat Islam ada dilema gitu ya. Ini satu sisi di penjajah yang kejam. Jepang itu kejam terutama lewat mata-matanya gitu ya. Tapi juga kalau kita melawan secara frontal, ya akibatnya akan konyol gitu. Karena Jepang ini sangat kejam. Nah, di sini kita lihat bagaimana kesaksian dari Kiai Haji Wahid Hasyim, putranya dari Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Di salah satu biografinya Kiai Hadi Syafi'i Zuhri, dia cerita bagaimana siasat umat Islam itu bersiasat. Jadi katanya jangan lupa ini zaman perang, zaman tipu muslihat. Nippon atau Jepang itu mabuk kemenangan,
siap untuk perang mati-matian gitu. Nah, kalau tiap kalah mereka akan membabi buta. Kalau udah gini susah, mereka pakai tangan besi katanya. Nah, apa salahnya kita ini umat Islam yang lemah karena nggak punya senjata atau apa, seolah-olah keluar untuk kepentingan Nippon gitu, untuk kerjasama, seolah-olah kita kerjasama. Tapi sebetulnya untuk memperkuat kedudukan umat Islam gitu. Jadi kata Kiai Haji Wahid Hasyim, kita lebih baik bersiasat aja daripada kita lawan secara frontal, ntar dihancurkan dengan tangan besi, mendingan kita pura-pura kerjasama gitu. Dan ini untuk cita-cita Indonesia merdeka. Kemungkinan yang mustahil kalau kita capai di zaman Belanda. Kenapa Belanda mustahil? Karena Belanda sudah menutup kemungkinan Indonesia akan merdeka. Mereka bilang Indonesia belum siap. Berapa puluh tahun lagi lah, kalau nggak salah waktu itu 70 atau berapa puluh tahun lagi baru siap katanya. Itu satu kesombongan Belanda ya. Nah, kalau Jepang sendiri sebetulnya sejak paling tidak beberapa tahun sejak pendudukan, dia mulai membuka saluran-saluran itu yang menyatakan Indonesia mungkin akan merdeka, akan diberikan kemerdekaan dan sebagainya. Gitu. Jadi kata Kiai Haji Wahid Hasyim, ingat tentang Nippon atau Jepang secara terang-terangan resikonya besar. Bersikap pasif juga, kita cuma jadi penonton doang juga paling-paling akan dicurigai sama mata-mata Jepang gitu. Paling-paling cuma bisa menggerutu doang kalau kita nonton doang. Ya udah kita ikut aja, kita masuk, tapi kita juga bersiasat, bukannya buat Jepang, bukannya pol-polan gitu. Makanya kalau teman-teman baca tulisan-tulisan tokoh Islam di zaman Jepang, ya itu amit-amit gitu ya, maksudnya puja-puji terhadap Jepang itu luar biasa gitu ya, di awal tulisan terima kasih kepada Dai Nippon dan segala macamnya gitu. Itu kalau kita tidak memahami konteksnya, kita akan bilang ini penjilat banget ulama-ulama, tulisannya begini amat. Tapi itulah yang terjadi. Demi bersiasat ya kita melakukan hal-hal seperti itu. Berjuang ke depan lah ya. Selesai berjuang itu katanya. Saya mute dulu ya teman-teman. Nanti kalau suaranya nggak terdengar atau ada gangguan, silahkan chat aja ya. Jadi itulah yang terjadi. Ulama akhirnya mengambil resiko gimana untuk bekerja sama dengan Jepang gitu. Pokoknya kita kerjasama, kita ambil keuntungan dari Jepang gitu. Tapi ini juga jadi dilema sebetulnya buat umat Islam, buat para ulama, terutama Kiai Haji Mas Mansur yang menjadi salah satu tokoh utama, selain kan ada tokoh namanya Putra tuh ya kalau nggak salah, ada Soekarno, Hatta, terus kalau nggak salah Ki Hajar Dewantoro kalau nggak salah, saya lupa, dan satu lagi Kiai Haji Mas Mansur. Ini kan untuk menjadi apa namanya, propagandisnya Jepang gitu, itu tidak mudah. Suruh petani nyerahin beras padahal mereka kelaparan, suruh bahkan orang kerja sama-sama Jepang padahal mereka jadi romusa gitu, mereka tersiksa, itu bikin stres Kiai Haji Mas Mansur sebetulnya. Gitu. Itu menjadi dilema, apalagi ada pemberontakan Kiai Haji Zainal Mustafa di Tasikmalaya yang menantang Jepang secara terang-terangan kemudian ditumpas. Nah, tragisnya waktu itu sebagian dari pengurus cabang Masyumi di Jawa Barat akhirnya menyebut Kiai Haji Zainal Mustafa ini adalah seorang gila gitu. Karena permintaan Jepang gitu. Karena Jepang nggak mau ini ada satu gerakan perlawanan yang nanti dijadikan pahlawan segala macam. Itulah dilemanya gitu. Itulah dilema ketika tokoh Islamnya pada saat itu dan mungkin pada saat manapun memilih untuk bekerja sama dalam arti melindungi umat sebetulnya gitu. Akan selalu ada dilema itu, nggak ideal sifatnya. Gitu. Itu yang terjadi dan kemudian yang saya lupa tadi. Jadi Miyai yang awal Jepang itu masih ada, kemudian Miyai pelan-pelan dikasih izin untuk bergerak. Nah, salah satu yang dilakukan Miyai adalah mereka bikin Baitul Mal. Sebenarnya hanya Baitul Mal untuk ngumpulin zakat aja gitu. Tapi kemudian Baitul Mal menjadi besar, Jepang menjadi takut. Dia bilang ini berbahaya nih kalau udah menjadi besar. Maka Miyai kemudian dihapuskan, apalagi Miyai itu pengurus-pengurusnya adalah orang-orang PSII, Partai Syarikat Islam Indonesia, yang geraknya politik banget lah gitu. Makanya kemudian dibentuk Masyumi, Majelis Syuro Muslimin Indonesia, itu semacam federasi juga, federasi ormas Islam, tapi yang pada saat itu terdaftar setahu saya hanya NU dan Muhammadiyah yang diakui oleh Jepang. Nah, kemudian pengurusnya berganti nih, jadi Kiai Haji Hasyim Asy'ari, kemudian ada dari Muhammadiyah juga, lebih banyak kiai-kiai lah kira-kira seperti itu. Tapi Kiai Haji Hasyim Asy'ari ini sebenarnya hanya simbol karena dia sudah sepuh, beliau sudah sepuh, jadi digerakkan oleh anaknya Kiai Haji Wahid Hasyim gitu. Jadi ini yang terjadi, kemudian Masyumi menjadi salah satu organisasi yang diakui oleh Jepang. Mereka punya dilema gitu ya, karena harus ya menjadi propagandis Jepang gitu. Suka nggak suka itu yang terjadi juga. Tapi di satu sisi juga Masyumi ini jadi nggak gampang diganggu-ganggu, karena mereka punya hak untuk bergerak gitu. Misalnya ada ceramah-ceramah itu jadi nggak terlalu dibatasi. Ketika ada ceramah dibatasi, mereka protes ke pemerintah dan diberikan kelonggaran gitu. Terus juga kalau kita bisa lihat salah satu warisan Masyumi pada masa Jepang yang paling penting adalah
yang menarik ya, zaman penjajahan, zaman susah, zaman rasa makan, tapi para tokoh ini punya visi sekolah tinggi Islam. Ini menarik ya. Ngapain ngurusin universitas Islam ketika orang-orang ini susah makan segala macam. Tapi mereka rupanya visi mereka itu sangat jauh gitu. Mereka melihat apa yang terjadi, yaitu ketika pendidikan modern, misalnya ilmu pengetahuan di luar agama itu ada gap yang jauh dengan ilmu agama pada saat itu. Orang-orang yang sekolah Belanda punya ilmu non agama yang sangat luas, tapi agamanya kering. Dan sebaliknya orang-orang pesantren ilmu agamanya luas, tapi ilmu non agamanya sangat susah gitu ya. Jadi ini sering nggak ketemu, sering berantem. Nah, mereka salah satu menyiasatin adalah bikin sekolah tinggi Islam. Nah, ini terjadi tercapai di masa penjajahan Jepang di akhir-akhir, udah akhir banget, bulan-bulan di tahun 45 gitu. Tapi itu terjadi gitu di Jakarta awalnya. Dan menariknya sekolah tinggi Islam ini pengajar-pengajarnya bukan aja tokoh Islam, bukan cuma kiai. Ada Muhammad Yamin yang jelas-jelas sekuler, ada Soekarno, ada Hatta gitu ya untuk ngajar ekonomi. Jadi mereka tidak menutup dari kelompok-kelompok di luar mereka gitu. Mereka bekerja sama juga gitu. Jadi kemudian warisan Masyumi lagi pada masa Jepang yang sangat penting adalah milisi umat Islam yaitu Hizbullah. Jadi salah satunya para tokoh Islam ini minta umat Islam dibikin dong milisi gitu. Karena alasannya apa? Alasannya karena kita membantu Jepang perang gitu, perang di Asia Pasifik. Wah, Jepangnya senang dengar begini gitu. Mereka kabulkan, maka para ulama, kiai, tokoh-tokoh Islam itu dilatih militer. Ini nggak terbayangkan dalam masa Belanda orang Islam itu mendapatkan pendidikan militer, mana mau Belanda gitu. Belanda itu hanya membuka sekolah militer untuk orang pribumi pada akhir-akhir masa mereka ketika Jepang udah mau datang gitu. Jadi tahun 41 atau 40 itu baru tuh dibuka cabang sekolah militer, saya lupa namanya, yang ada di Belanda, dibuka di Bandung akhirnya. Salah satu yang lulusannya misalnya Simatupang, Nasution, itu mereka pendidikannya kenil tentara Belanda gitu ya, KNIL gitu. Nah, sedangkan di masa Jepang ini semua umat Islam dibolehin gitu, bahkan diwajibkan. Kiai-kiai dikirim berapa bulan atau berapa minggu latihan perang segala macam, mendapatkan pendidikan militer. Makanya ada beberapa tokoh Islam yang kemudian memiliki jabatan militer gitu ya. Gitu. Misalnya kayak semacam pemimpin militernya meskipun tidak dengan kepangkatan gitu. Nah, Hizbullah ini kan penting karena pada akhir-akhir nanti setelah Indonesia merdeka pun Hizbullah tetap terpakai menjadi salah satu kekuatan militer umat Islam. Dan menariknya lagi, nanti TNI pun akan menjadi sebagian tuh isinya Hizbullah dan Sabilillah gitu. Kalau Hizbullah ini benar-benar milisi umat Islam, Sabilillah nanti adalah semacam kayak milisinya Masyumi itu sendiri gitu. Tipis-tipis bedanya sih sebetulnya. Gitu. Jadi visinya ulama-ulama ini keren sih kalau menurut saya, bagus sih, jauh banget dia melihatnya gimana bisa memberikan pendidikan militer, boro-boro pendidikan militer, boro-boro megang senjata ya, baris berbaris militer aja nggak pernah gitu zaman Belanda, tapi ini mereka dikasih pegang senjata, jadi udah mulai berkenal dengan senjata gitu. Dan ini berguna ketika nanti ada agresi militer, Jepang udah pergi, itu kan yang sebagian melawan adalah ulama-ulama, kiai, ustadz, tentara, dan mereka megang senjata gitu, jadi bukan cuma ceramah aja gitu, bukan cuma sebagai propaganda atau menggelorakan masyarakat lewat mulutnya, tapi lewat benar-benar perang pakai bedil gitu. Jadi itu salah satu warisan Masyumi juga masa Jepang. Kemudian yang paling penting dari Masyumi adalah jejaring pergerakan umat Islam. Lewat Masyumi akhirnya tokoh-tokoh Islam ini punya networking, punya jejaring organisasi yang menjangkau seluruh Indonesia. Itu adalah bukan salah satu organisasi terbesar yang jaringannya paling luas gitu. Jadi ketika Indonesia sudah merdeka, organisasi manapun nggak ada yang bisa menandingi Masyumi karena mereka networkingnya udah jelas, diantar sampai ke pulau-pulau, sampai ke pelosok-pelosok, ke pedesaan gitu. Karena menjadi struktur dari pemerintahan Jepang gitu. Jadi saya pikir ini satu modal awal Masyumi ketika nanti mereka menjadi partai politik. Kenapa mereka bisa jadi partai terbesar? Salah satunya ya ini. Mereka udah punya networking yang jelas gitu. Mustahil kalau kita bilang mau bikin partai tapi nggak punya networking sampai ke daerah-daerah, ke pedesaan gitu kan. Kalau kita lihat kalau kita lihat syarat pendidikan parpol sekarang kan harus di 33 provinsi, berapa kecamatan segala macam, itu kan berat gitu. Tapi ini Masyumi dengan mudah gitu bisa memiliki itu karena apa yang mereka dapatkan di masa Jepang gitu. Nah, pada tanggal 7 September 1944 Koiso, Perdana Menteri Jepang itu memberikan janji kemerdekaan untuk Indonesia gitu. Jadi mereka menyatakan akan memberikan kemerdekaan buat Indonesia. Nah, Masyumi ini responnya saya tulis di sini, saya kutip agak panjang gitu ya.
Jadi pada saat Jepang memberikan janji kemerdekaan itu, kemudian Mufti Palestina yang mengungsi di Berlin di Jerman itu Syekh Amin Al-Husaini, dia memberikan dukungannya terhadap kemerdekaan Indonesia gitu. Jadi ini adalah dukungan pertama dari tokoh di luar negeri yang secara terbuka terhadap kemerdekaan Indonesia bahkan sebelum Indonesia merdeka gitu. Itu adalah Amin Al-Husaini gitu. Mufti Palestina. Saya pikir ini salah satu yang pertama ya, kalau yang pertama salah satu yang pertama. Di tahun 44 dia mengucapkan dukungan lewat siaran radio di Berlin gitu. Karena diungsi dari Yahudi di Israel gitu ya, dari Zionis Yahudi. Dia mengungsi di Berlin. Gitu. Nah, Masyumi kemudian memberikan respon balik. Nah, ini respon balik ini bersamaan dengan pernyataan kemerdekaan, janji kemerdekaan dari Jepang. Gitu. Jadi teman-teman bisa baca sendiri. Pada intinya Masyumi merundingkan dan menafsirkan pengakuan kemerdekaan, terus sambutan dari Amin Al-Husaini, gitu. Terus kemudian membalas Perdana Menteri Koiso itu. Nah, berpendapat bahwa kemerdekaan Indonesia berarti kemerdekaan kaum muslimin, gitu. Jadi Indonesia ini nggak akan merdeka, kaum muslimin nggak akan merdeka kalau Indonesia nggak merdeka. Itu syaratnya gitu. Jadi ketika mau memperjuangkan umat Islam di Indonesia, pasti syaratnya adalah Indonesia harus merdeka. Nggak mungkin umat Islam bisa merdeka kalau Indonesia nggak merdeka. Itu pendapat mereka dari Masyumi. Kemudian ini sama. Nah, kemerdekaan Indonesia ini adalah kemerdekaan umat untuk menjalankan syariat Islam. Gitu. Jadi tujuannya jelas syariat Islam, penegakan syariat Islam. Menimbang bahwa perjuangan ini maka mendorong untuk berjihad fisabilillah. Ada sambungannya panjang, tapi saya pikir tidak terlalu penting. Menyiapkan umat Islam supaya cakap dan cukup menerima kemerdekaan Indonesia dan kemerdekaan agama Islam. Jadi syarat kemerdekaan Indonesia yaitu syarat kemerdekaan umat Islam ya kemerdekaan Indonesia dan sebaliknya juga gitu. Kalau misalnya umat Islam yang nggak merdeka ya buat apa gitu kan, kita lihat di keputusan yang nomor A ini gitu. Nah kemudian ini salah satu tulisan-tulisan juga, ada banyak tulisan dari tokoh-tokoh Islam, tapi saya kutip sedikit aja. Mereka nulis di Suara Muslimin Indonesia, satu-satunya majalah Islam yang terbit pada saat itu, Suara Muslimin Indonesia. Kebetulan saya ada majalahnya, beberapa edisi ya. Jadi kata Kiai Haji Kahar Muzakir, ini intinya tulisan Kahar Muzakir ini adalah berbicara tentang sebetulnya kalau dari sisi syariat, kerjasama dengan Jepang yang menjadikan kemerdekaan itu gimana sih? Gitu. Dia menimbang dari sisi syariat gitu. Pada intinya saya nggak akan kutip banyak. Pada intinya dia bilang selama Jepang tidak menghalangi syariat Islam di Indonesia, orang Islam untuk beribadah dan segala macamnya, bekerja sama demi kemerdekaan itu boleh dalam pandangan syariat Islam. Nah, jadi kemudian tujuannya apa? Tujuan akhirnya tidak akan ada cita-cita yang lebih tinggi dan lebih mahal daripada wujudnya negara yang untuk menegakkan agama Allah, agar hidup kita di dunia ini menyebabkan kesejahteraan dan kebahagiaan. Gitu. Jadi itu tujuannya. Tujuannya Indonesia merdeka itu apa ya? Menegakkan agama Allah gitu. Tujuannya nanti kalau udah ada negara apa ya? Seperti itu. Gitu. Nah ini juga dari Kiai Haji Hasyim Asy'ari di Suara Asia, dia nulis di koran yang diizinkan Jepang untuk terbit. Salah satunya ada Suara Asia. Intinya beliau bilang bahwa sambil menunggu kemerdekaan kita harus memperhatikan rakyat jelata katanya. Jadi bukan elit-elit politik yang diperhatikan, harusnya rakyat jelata yang hidup di desa-desa, yang dusun-dusun, jauh dari keramaian. Karena mereka itu anggota yang terpenting. Mereka adalah susunan masyarakat yang sehat dan kokoh. Kemudian saya potong paragrafnya, ada lagi, dia bilang, umat Islam harus insyaf sungguh-sungguh bahwa ketinggian martabat Islam itu bergantung juga pada kemerdekaan Indonesia, dan kemerdekaan itulah yang akan menunjukkan persaudaraan Islam. Jadi tidak bisa dilepaskan namanya nasib umat Islam itu dengan kemerdekaan Indonesia. Itu dalam pandangan Masyumi, dan ketika mereka punya negara, tujuannya apa ya? Menegakkan syariat Islam. Gitu. Itu tujuannya. Gitu. Jadi kemudian Jepang memang menjanjikan kemerdekaan, terus kemudian dibikinlah namanya Dokurutsu Zunbi Chosaka itu yang apa namanya sidang BPUPKI. Nah, gitu. Jadi untuk menentukan dasar negara itu kan di bawah kontrol Jepang, sidang BPUPKI itu. Makanya kalau teman-teman baca risalah sidang BPUPKI tahun 45, ketika kita membicarakan dasar negara, salah satunya ada lahirnya Pancasila gitu ya, itu dalam kontrol Jepang gitu. Makanya banyak puji-pujian terhadap Jepang di awal-awal pidato semua tokoh gitu, termasuk tokoh Islam gitu. Jadi kemudian yang terjadi adalah Jepang kalah dalam perang di bom atom,
kita memproklamirkan kemerdekaan seperti yang teman-teman tahu. Kemudian Indonesia mulai membuat satu pemerintahan negara lah gitu ya. Ada presidennya Soekarno dan wakil presiden Hatta, tapi kemudian ada Badan Pekerja KNIP, Komite Nasional Indonesia Pusat gitu. Jadi ini semacam yang mau dibilang legislatif juga bisa gitu ya. Perwakilan dari tokoh-tokoh gitu. Tokoh-tokohnya masih random, bukannya pemilu kan, kita belum ada pemilu pada saat itu. Ada tokoh-tokoh pergerakan yang anti Jepang seperti Sultan Syahrir, ada tokoh-tokoh kiri lainnya gitu kan. Kemudian ada juga tokoh-tokoh yang dibawa sama Jepang, yang direstui sama Jepang, priai segala macam, campur aduk lah di BP KNIP itu. Tapi kemudian pada waktu itu ada gagasan atau ada niat untuk membentuk PNI, Partai Nasional Indonesia, Partai Soekarno sebagai satu-satunya partai. Jadi kayak semacam partai negara. Partai negara itu mungkin sistemnya kalau ada di partai komunis misalnya, di negara komunis atau di negara seperti Nazi gitu ya, kan itu partai negara ya. Nah, ini dilihat sama Sultan Syahrir terutama dan kelompoknya sebagai satu ancaman nih. Ini Indonesia bisa jatuh ke diktatur nih kalau kayak begini caranya. Bisa jatuh ke namanya fasis, negara fasis, karena Sultan Syahrir ini anti Jepang, anti fasis. Dia bilang nggak bisa begini. Makanya dibukalah keran multipartai, dibukalah keran-keran untuk tumbuh partai-partai berbagai aliran gitu. Itu disahkan oleh BPKNIP gitu. Tujuannya apa ya tadi? Mereka khawatir ketika Indonesia hanya punya satu partai, maka akan menjadi negara fasis, negara diktatur. Gitu. Makanya dibuka keran multipartai. Pada saat itu tokoh-tokoh Islam sebetulnya tidak menyetujui momentumnya. Komentar dari Sukiman, ketua Masyumi pertama ya, nantinya dia jadi ketua partai Masyumi, dia bilang dalam soal yang segenting ini, Indonesia ini baru berapa bulan merdeka, yang menghendaki ada persatuan rakyat lahir batin, katanya, anjuran pemerintah mendirikan partai malah akan memecah belah masyarakat, memecah belah rakyat, kita sesalkan gitu. Itu komentarnya. Tapi apapun sudah terjadi, pemerintah sudah memutuskan, maka alasan pemerintahan waktu itu partai-partai dapat dipimpin ke jalan yang teratur, segala aliran yang ada gitu. Jadi Indonesia ini dipahami, semua tahu aktivis itu macam-macam ideologinya, ada sosialis, ada komunis, ada nasionalis, ada islamis gitu ya. Ini kalau nggak disalurin ke partai ya sulit gitu. Makanya akhirnya Masyumi pun menerima meskipun mereka menyesalkan itu gitu. Bukan masalah partainya mereka tidak terima, tapi momentumnya nggak pas. Indonesia baru merdeka udah dibikin partai-partai yang pasti akan berantem gitu kan antar partai gitu. Akhirnya Masyumi para tokoh Islam ini bikin kongres namanya Kongres Umat Islam, itu tanggal 7 sampai 8 November 1945 gitu. Jadi kalau lihat kronologinya ada yang namanya resolusi jihad. Itu kan ketika agresi militer Belanda satu sudah datang, tentara sekutu sudah ada, nikah sudah di situ, kemudian pemerintah terkesan lambat gitu. Nah, ini sebetulnya deklarasinya dari semacam pertemuan NU gitu. Bukan resolusi jihad, judulnya apa namanya? Saya lupa. Tuntutan pada pemerintah. Kalau di koran ditulisnya seperti itu. Salah satunya adalah tentang perlawanan total semacam itulah. Kemudian makanya ini tidak terlepas dari resolusi jihad gitu. Jadi Kongres Umat Islam ini untuk menyikapi lagi gimana sih kita melihat situasi sekarang selain soal partai tadi, maka diadakanlah Kongres Umat Islam tanggal 7 sampai 8 November 1945 di Yogyakarta. Gitu. Kongresnya 2 hari di Yogyakarta di Balai Mu'alimin kalau nggak salah, di sekolah Muhammadiyah sebetulnya itu di Yogyakarta, itu ada foto gedungnya. Nah, disitulah kemudian para tokoh Islam berkumpul semuanya, mau dari Persis, mau dari apa, tumplek-blek di satu kongres gitu ya, kongres yang besar. Kemudian mereka saling berdiskusi lah gitu. Mereka tidur ngemper tuh kalau kita baca biografinya Kiai Haji Saifuddin Zuhri ya, tokoh NU, dia bilang, dia cerita gimana orang-orang tokoh muda semacam dia pada saat itu, tokoh dari pesantren, anak muda, nenteng revolver di kantongnya gitu kan. Tapi sambil berdiskusi gitu. Mereka tidur ngemper segala macam, banyak nyamuk lah, apalah segala macam. Tapi itu semua ulama-ulama kumpul di situ, paling tidak yang dari Jawa gitu. Nah, kemudian salah satu keputusan kongres, pertama mereka memilih nama. Awalnya yang diajukan adalah Partai Rakyat Islam. Tapi nama ini tidak disetujui, yang disetujui adalah Masyumi. Tapi Masyumi bukan sebagai singkatan, jadi Masyumi aja gitu. Ini semata-mata ya biar gampang dikenali oleh umat Islam aja, tapi tanpa kepanjangannya untuk memutus hubungan dengan Jepang, kira-kira seperti itu. Nah, salah satunya adalah keputusan Kongres
Tiap-tiap muslim wajiblah berjuang dengan jiwa raganya bagi kemerdekaan negara dan agamanya, memutuskan menyusun susunan dan sifat Masyumi sebagai pusat persatuan umat Islam sehingga dapat mengerahkan dan memimpin perjuangan umat Islam seluruhnya. Gitu. Jadi ini sambungan dari resolusi jihad, kemudian ada Kongres Umat Islam, dan ingat pada saat itu ini tanggal 7 dan 8 November di Yogyakarta. Tanggal 10 November sudah ada penyerangan dari sekutu di Surabaya. Jadi sebagian peserta kongres yang dari Jawa Timur, mereka kemudian nggak sampai selesai ikut kongres, balik lagi ke kampung halaman di Jawa Timur, di Surabaya gitu ya. Mereka ikut berperang gitu. Jadi nggak bisa dilepaskan antara resolusi jihad sampai kepada Masyumi, sampai kepada 10 November Hari Pahlawan itu. Gitu. Nah, di sini kemudian ada pengurus-pengurusnya. Yang pertama, kalau kita lihat ketuanya adalah Sukiman Wiryosanjoyo. Ini orang didikan Belanda, pendidikan modern, bahkan kuliah kedokteran di Belanda gitu ya. Dia pernah menjadi kepala rumah sakit PKO-nya Muhammadiyah. Terus kemudian ada Abi Kusno, ini orang PSII, anaknya Cokro Aminoto. Kemudian ada Wali Al-Fatah, juga orang PSII. Ada Harsono, juga anaknya Cokro. Abi Kusno adiknya, sorry. Ada Prawoto Mangkusasmito, ini generasi mudanya dari Masyumi lah, karena seperti itu. Jadi kalau dari Marji Suronya kemudian ada Hasyim Asy'ari, kemudian Aki Bagus Hadikusuma dari Muhammadiyah, ada Wahid Hasyim, ada Kasman Singoodimejo juga, yang sebetulnya lebih pada aktivis ya, bukan ulama dia itu sebetulnya. Tapi dia dari Muhammadiyah. Jadi kalau kita lihat komposisinya awal, Masyumi awal, itu benar-benar mencerminkan kesan ulamanya ada di Majelis Syuro, tapi juga kesan aktivisnya di pengurusnya gitu. Itu yang terjadi, bagaimana berusaha untuk mencerminkan berbagai aliran gitu. Sampai di sini suaranya jelas kan? Dan slide-nya. Halo teman-teman. Jelas Bang. Oke, siap, terima kasih. Kita lanjut ya. Kemudian setelah Indonesia merdeka, Masyumi sudah ada timbul banyak partai, kemudian kan Indonesia berubah sistemnya. Bukan lagi sebagai presidensial, tapi sebagai parlementer. Ini yang menarik gitu. Kenapa? Salah satunya adalah menghilangkan kesan Soekarno dan Hatta di mata negara asing, negara barat. Kita tahu Soekarno dan Hatta itu menjadi orang yang bekerja sama dengan Jepang. Nah, mereka nggak pengen nih Soekarno Hatta muncul ke permukaan. Biar yang muncul ke permukaan adalah Perdana Menterinya, yaitu yang awal Sultan Syahrir dari Partai Sosialis Indonesia gitu, PSI. Dan menarik, selama pemerintahan Sultan Syahrir, Masyumi ini satu, dia menolak sistem parlementer. Dia tetap pengen sistem presidensial. Menurut mereka parlementer tuh nggak cocok dengan Indonesia gitu ya. Dan bagaimanapun juga Soekarno-Hatta adalah kekuatan dari Indonesia. Banyak masyarakat Indonesia itu lebih kenal Soekarno-Hatta daripada Syahrir gitu. Syahrir mah nggak dikenal. Dia orang underground di zaman Jepang. Dia pun terlalu elit, makanya PSI sendiri pengikutnya nggak banyak, tapi intelektualnya banyak gitu. Nah, yang kedua, dia juga menolak beragam perundingan dengan Belanda. Jadi Masyumi ini sikapnya menolak diplomasi dengan Belanda, menolak berunding dengan Belanda. Kita tahu ada Linggarjati, ada Renville, itu ditolak semua sama Masyumi. Menurut mereka nggak pantas kita ini berunding dengan Belanda. Tapi anehnya lagi, ada anomali di situ. Tokoh-tokoh Masyumi itu menjadi menteri di pemerintahan Sultan Syahrir, di kabinetnya Syahrir. Syahrir itu ada 2 kabinet, kalau nggak salah 2 atau 3, saya lupa. Itu nama-nama seperti Natsir sebagai Menteri Penerangan, Muhammad Rum bagian dari delegasi perundingan, ya. Terus ada Syafruddin nantinya. Itu mereka itu orang-orang Masyumi yang ikut dalam kabinet, tapi partainya oposisi. Ini agak aneh sebetulnya. Jadi mereka itu oposisi, tapi juga ikut dalam pemerintahan. Tapi orang-orang tadi yang jadi menteri, mereka disebutnya tidak mewakili partai gitu. Jadi pribadi gitu. Ini aneh gitu. Makanya nggak heran orang-orangnya sendiri dikritik sama Masyumi selama pemerintahan pemerintahan. Muhammad Rum misalnya dikritik karena berunding terus-terus berunding dengan Belanda gitu ya. Tapi 3 tokoh ini yang nantinya akan menjadi tokoh-tokoh kunci partai Masyumi dalam beberapa tahun ke depan. Misalnya kalau Muhammad Rum itu terkenal sebagai negosiator, sebagai diplomat lah, sebagai perunding. Dia ada di Linggarjati, kalau nggak salah dia ada di Renville gitu ya, dan seterusnya. Kemudian ada Syafruddin Prawira Negara yang nantinya justru dikenal karena pemerintahan darurat Republik Indonesia gitu. Dia jadi presidennya PDRI kan. Sedangkan Natsir ini menjembatani antara keduanya gitu, antara Rum sebagai perunding dengan PDRI dengan pemerintah gitu. Jadi
masing-masing megang peranan 3 tokoh ini, gitu. Dan ini 3 tokoh yang nanti namanya akan naik ke atas gitu. Yang jelas pada saat itu Masyumi tetap menolak sikapnya untuk berunding, walaupun kata Rum gini, dia punya argumen yang masuk akal juga, Muhammad Rum, saya pikir. Dia bilang kita ini berunding bukan sebagai tujuan akhir, berunding Linggarjati, Renville, itu proses katanya. Kita ambil pelan-pelan lah ibaratnya, kita ambil langkahnya pelan-pelan, bukannya langsung selesai gitu. Sedangkan Masyumi menolak hal seperti ini, makanya Masyumi bergabung dengan Persatuan Perjuangan. Itu yang salah satu pemimpinnya Tan Malaka, tokoh komunis gitu. Jadi menarik, ada Jenderal Sudirman juga. Jenderal Sudirman bahkan pemimpin militer mendukung secara terbuka ya Persatuan Perjuangan, yang salah satu slogannya Merdeka 100%, menolak berunding segala macam. Yang intinya lebih milih perang lah daripada berunding gitu. Nah, ini ada tokohnya juga yang berunding. Ini aneh sebetulnya Masyumi dalam hal seperti itu. Satu sisi mungkin kita bisa melihat inilah resikonya kalau kita merangkul terlalu banyak aliran dalam satu kelompok gitu ya, dalam satu partai. Tapi ya di sisi lain ada banyak wajah dari Masyumi juga yang bisa kita lihat gitu. Ada wajah yang radikalnya, yang frontalnya, ada juga wajah yang diplomatisnya gitu. Tapi bagaimanapun akhirnya Masyumi tokoh-tokohnya tetap bergabung kecuali dalam pemerintahan Amir Syarifuddin yang dia pemerintahan yang nanti dia mengaku sebagai komunis gitu ya. Nanti ada agresi militer kedua dan sebagainya, ada juga pemberontakan PKI di Madiun gitu. Tapi itu tidak menghentikan Masyumi untuk satu bergabung, yang kedua beroposisi gitu dengan kombinasi anehnya ini gitu. Nah, kemudian sampailah di masa revolusi isi dengan perang dan segala macamnya, ada PDRI. PDRI ini sendiri ketika ada agresi militer kedua, tokoh elit pemerintahnya di Jogja ditangkepin, termasuk tokoh Masyumi seperti Rum, Natsir itu ditangkap. Tapi kemudian Syafruddin Prawidigara sempat terbang ke Bukit Tinggi ya, ke Sumatera Barat lah untuk menyelamatkan pemerintahan. Gitu. Di sana dia megang pemerintahan darurat. Kemudian ketika tokoh-tokoh yang ditangkap tadi diasingkan di Bangka, mereka berunding lagi. Nah, PDRI ini kemudian menyerahkan wewenangnya, otoritasnya kembali kepada pemerintah, meskipun dengan nada sindiran tajam. Yang berperang itu bukan mereka yang ada di santai-santai di Bukit Tinggi diasingkan, tapi kita ini yang di hutan-hutan. Tapi pada intinya dia menerima gitu, dia ikhlas gitu. Ini kan cuma amanah katanya gitu. Dan yang menjadi jembatan adalah Muhammad Natsir. Gitu. Jadi 3 tokoh ini berperan sangat penting dalam masa revolusi Indonesia sampai tahun 50, 49 sampai 50 gitu. Kemudian ketika Indonesia menandatangani KMB ya, Konferensi Meja Bundar, kemudian diakui kedaulatan Indonesia oleh Belanda, tapi sebagai Republik Indonesia Serikat, nanti kemudian Natsir mengajukan namanya mosi integral. Saya nggak akan menyinggung itu karena terlalu panjang, teman-teman bisa baca sendiri soal mosi integral. Tapi pada intinya Indonesia kemudian menjadi satu pemerintahan yang diakui, yang berdaulat gitulah. Nah, kemudian kita masuk ke dalam sistem parlementer yang lebih ekstrim lagi, yaitu di masa demokrasi liberal. Gitu. Di masa demokrasi liberal ini kemudian yang menjadi cirinya adalah tidak ada pemerintahan yang lama dalam memerintah. Bayangin dari tahun 50 sampai 57 itu ada, atau 56 57 lah. Itu ada 5 pemerintahan, 5 perdana menteri, 5 kabinet gitu. Jadi masing-masing paling hanya setahun, kurang dari setahun. Natsir bahkan cuma 8 bulan kalau nggak salah nantinya gitu. Yang kedua, cirinya adalah ketika satu pemerintahan jatuh, tidak dipercaya, ditarik menarik mosinya gitu ya, menarik kepercayaannya dari kabinet, maka yang menggantikan adalah oposisinya. Nah, suruh bikin formatur adalah yang suruh menggodok kabinet lagi adalah oposisinya, salah satu diajak gitu. Itu sistem yang aneh di mana buat Indonesia itu sangat liberal gitu ya. Presiden Soekarno dan Muhammad Hatta hanya sebagai simbol aja. Mereka nggak bisa megang pemerintahan dan ini menjadi konflik juga nantinya. Gitu. Tapi yang terjadi kemudian 3 dari 5 perdana menteri itu adalah dari orang Masyumi. Ada Natsir, Sukiman, dan Burhanuddin Harahap. Mereka masing-masing nanti akan saya jelaskan sedikit. Ya, itu saya bilang tadi, karena sistem ini terlalu ekstrim, di mana banyak gontok-gontokan dalam parlemen, pemerintahan itu nggak lama, cuma hitungan bulan, setahun lewat dikit gitu ya. Jadi pemerintah dan oposisi itu silih berganti gitu. Semua naik, PNI, Masyumi, kadang-kadang digabung-gabung lah, kadang-kadang mereka nggak ikutan gitu. Ini yang terjadi di masa demokrasi liberal, dan yang paling menonjol adalah gimana media massa pada saat itu sangat bebas, sangat bebas. Jadi mengkritik pemerintah itu seperti kartun yang saya tunjukkan itu.
itu kartun antara ini Perdana Menteri Ali Sastro Amijoyo antara PKI dan NU. Ini udah tahun 54 atau 5 kali kalau nggak salah. Itu digambarkan seperti orang berpoligami gitu ya. Jadi mereka saling ribut rumah tangganya gitu. Itu ada di Abadi kalau nggak salah. Hariannya Mas Yumi gitu. Kalau teman-teman pengen baca demokrasi liberal lagi, salah satu yang bisa dirujuk adalah majalah Tempo, diterbit tahun 2007 atau 2008 saya lupa. Itu pergulatan demokrasi liberal. Itu juga bagus pembahasannya. Masanya sangat liberal, sangat terbuka juga, tapi sangat tidak stabil gitu. Itu bisa belajar lah kita nanti. Tapi yang kita dapat lihat adalah Mas Yumi juga mendominasi di masa demokrasi liberal. Naiknya tokoh seperti Natsir itu juga berpengaruh ya. Jadi orang sangat mengenal Natsir, sangat mengenal misalnya Prawoto karena mereka menjadi tokoh-tokoh yang kemudian naik. Syafruddin, Muhammad Rum yang tadi masa revolusi mereka berperan jadi sangat sentral di masa demokrasi liberal. Gitu. Mas Yumi punya corong partainya namanya Majalah Hikmah dan Harian Abadi. Gitu. Meskipun corong resminya adalah Suara Partai Mas Yumi gitu. Tapi Hikmah Abadi ini afiliasi lah, isinya orang-orang Mas Yumi juga yang ngisi gitu. Terus di masa ini juga terlihat rivalitas Abadi dengan PKI gitu ya. Kalau teman-teman baca buku yang saya dan teman-teman tulis itu Dari Kata Menjadi Senjata, saya tulis beberapa bab tentang masa demokrasi liberal ini, gimana mereka saling menjatuhkan, saling cela dan segala macam. Tapi yang kita bisa lihat dari Mas Yumi di masa demokrasi liberal ini adalah pertama ada naiknya Muhammad Natsir menjadi Perdana Menteri. Ini Natsir menjadi Perdana Menteri tanpa mengikutkan PNI, partai yang mendukung Soekarno dan direstui sama Soekarno gitu. Dia sangat percaya sama Natsir. Gitu. Soekarno pada saat ini adalah orang kepercayaan Natsir. Natsir adalah orang kepercayaan Soekarno. Tapi lihat, dia cuma memerintah dari September tahun 50 sampai April 1951. Itu hitungannya bulan. September, Oktober, November, Desember, ya 8 bulan lah kurang lebih. Gitu. Nah, pada masa Natsir, ketika sudah menandatangani konferensi meja bundar, KMB, satu pasal yang mengganggu adalah soal Irian Barat. Sementara tokoh-tokoh nasionalis seperti Soekarno, partai-partai PNI, partai kiri, PKI, dan segala macam, itu pengen soal Irian Barat ini langsung digas gitu ya, langsung diberesin. Nggak usah pakai berunding-berunding lagi, nggak usah nurutin KMB lagi. Gitu. Kita sepihak aja. Tapi kata Natsir ya enggak, kita komitmen dengan perundingan. Ini salah satu sikap, saya pikir salah satu ciri dari orang-orang Mas Yumi adalah mereka komitmen dengan perjanjian. Gitu. Sangat-sangat komitmen, sangat konsisten dengan apa yang mereka sepakati. Gitu. Dan pada saat itu juga Natsir berfokus pada penyelesaian ekonomi, terutama demonstrasi buruh gitu. Nah, menarik, Natsir ini sering disebut, sering dicela oleh PKI sebagai partai kapitalis, meskipun enggak ya. Meskipun pandangannya lebih sosialis, nanti teman-teman akan bahas ini di pertemuan berikutnya yang ketiga, insya Allah minggu depan, soal ekonomi Mas Yumi. Tapi pada intinya saya pengen bilang Natsir itu bukan enggak ini, dia bahkan membentuk namanya tim mediasi buruh gitu. Gimana caranya buruh boleh berdemonstrasi, tapi setelah berapa minggu setelah bermediasi kalau itu udah buntu gitu. Jadi dibikin prosesnya gitu. Dan ini cukup berhasil. Ya, setidaknya tidak menimbulkan kegoncangan yang terlalu heboh lah ibaratnya kayak gitu. Meskipun oleh orang PKI ini dicap represif gitu ya. Gitu. Dan sayangnya kabinet Natsir ini cuma berumur pendek karena digoncang oleh oposisi yang bukan cuma dari eksternal, bukan cuma dari PKI, bukan cuma dari PNI yang nggak ikut kabinet, tapi juga dari internal sendiri, dari Mas Yumi sendiri. Ini kita lihat pada tahun ini sudah terbentuk namanya faksi-faksi dalam partai Mas Yumi. Ada faksi Natsir, isinya ya tadi Muhammad Rum, Kasman, Syafruddin, gitu ya. Ada Prawoto juga. Tapi juga ada faksi Sukiman dan faksi Yusuf Wibisono. Gitu. Sukiman tadi saya sudah cerita, Yusuf Wibisono juga pendidikan Belanda, bahkan seumuran lah dengan Natsir. Gitu. Dia bahkan ikut dengan Young Islamistan bersama Natsir dan segala macam di masa muda, di masa pelajaran. Tapi pandangannya jauh berbeda. Gitu. Ini soal terutama Yusuf Wibisono mengkritik Natsir dalam soal nasionalisasi Bank Indonesia, Javas Bank waktu itu. Dicela habis-habisan, ya, akhirnya kabinetnya tidak dapat kepercayaan lagi. Ya, Natsir kemudian mengundurkan diri dan digantikan oleh Sukiman Wiryo Sanjoyo. Oposisi dalam kubu Mas Yumi sendiri gitu, dalam kubu sisi internalnya gitu ya. Dan dari April 51 sampai April 52, setahun pas gitu. Dan ini gantian nih. Sekarang yang naik adalah faksinya Sukiman. Dia bawa Yusuf Wibisono jadi Menteri Keuangan kalau saya nggak salah. Dan pada saat itu lucunya orang dari kabinet Natsir yaitu Syafruddin Parwenegara ditunjuk menjadi Gubernur BI pertama Bank Indonesia. Padahal Syafruddin tidak setuju gitu. Dia nggak setuju dengan nasionalisasi. Kemudian akhirnya ditunjuk karena pemerintah sudah memutuskan gitu.
beberapa kebijakan yang bisa digarisbawahi pada masa Sukiman adalah satu, diberlakukannya THR, tunjangan hari raya. Meskipun ini juga dengan dorongan atau dorongan dari partai-partai kiri gitu ya, termasuk PKI. Akhirnya PKI juga mendukung THR pada saat itu. Jadi diberlakukan namanya tunjangan hari raya. Kemudian yang cukup kontroversial adalah yang PKI sebut razia Agustus. Jadi banyak orang kiri pada saat itu ditangkap-tangkepin tanpa proses peradilan, tanpa penyidikan yang jelas. Hanya ada tuduhan bahwa mereka akan menjatuhkan pemerintahan. Yang menurut saya Kabinet Sukiman mendapatkan informasi yang salah dari Jaksa Agung, gitu, yang keliru ya, informasi intelijen yang keliru sehingga mereka nangkepin orang banyak, bahkan orang-orang kiri seperti dari partai PSI gitu, yang kiri sosialis demokratnya juga ditangkepin juga. Ini protes orang PSI yang adem ayem aja lah gitu ya, bukan orang komunis gitu ditangkepin juga. Ini menjadi satu blunder juga buat Kabinet Sukiman. Meskipun kita paham Sukiman itu sangat anti komunis gitu, karena dialah menjadi Perdana Menteri Dalam Negeri ketika PKI memberontak di Madiun pada saat itu. Jadi dia cukup parno lah dengan komunis. Gitu. Dan satu lagi yang menjadi blunder dari Kabinet Sukiman adalah afiliasi politik luar negerinya gitu. Sukiman pada saat itu mengangkat Menteri Luar Negeri namanya Ahmad Subarjo sebagai wakil dari Masyumi. Padahal Subarjo ini nggak pernah ikut dalam partai Masyumi. Gitu. Tapi entah kenapa dianggap sebagai wakil dari Masyumi gitu. Ini cukup aneh, tapi kita lihat Subarjo dan Sukiman adalah teman dekat. Mereka di Perhimpunan Indonesia di Belanda pada saat mereka jadi pelajar. Jadi mungkin ada koneksi seperti itu ya. Gitu. Dan ketika itu Indonesia kemudian mengirimkan delegasi dalam satu konferensi untuk memulihkan hubungan dengan Jepang. Tapi persoalannya konferensi ini diselenggarakan oleh Amerika demi keamanan di Pasifik. Gitu. Nah, jadi ini jadi problem. Kemudian Ahmad Subarjo menandatangani perjanjian namanya Mutual Security Agreement dengan Amerika dalam konferensi itu. Niatnya untuk pemulihan hubungan dengan Jepang, tapi ada satu butir di mana menyangkut kepentingan keamanan Amerika di situ. Padahal Indonesia kan politiknya bebas aktif. Apalagi pada saat itu ada dua blok besar ya antara Soviet dengan Amerika gitu, blok komunis dengan kapitalis. Mayoritas suara di Indonesia ini nggak setuju kalau ikut salah satu gitu. Tapi menurut Sukiman ya, dengan Ahmad Subarjo terutama, mereka tanpa berdiskusi dengan partai Masyumi, partainya sendiri, mereka menandatangani itu. Ini jadi batu sandungan, akhirnya jatuhlah Kabinet Sukiman. Gitu. Ini jadi satu PR juga buat Masyumi, meskipun mereka mengaku netral, tapi sulit gara-gara soal ini dilepaskan jadi Masyumi itu dekat dengan Amerika gitu. Padahal bisa aja mereka tetap memulihkan hubungan dengan Jepang tanpa harus perantara Amerika, kira-kira seperti itu. Kemudian ada lagi Kabinet Burhanuddin Harahap, ini juga masih muda. Dia adalah Perdana Menteri termuda Indonesia, 38 tahun kalau nggak salah. Dari Agustus 55 sampai 56. Salah satu yang menonjol dari Burhanuddin Harahap adalah perangnya terhadap korupsi gitu. Jadi pada tahun 50-an itu ada namanya modus Alibaba. Kalau teman-teman dengar istilah Alibaba itu di Indonesia adalah kongsi antara Ali, yaitu orang pribumi, dengan Baba, itu orang keturunan Tionghoa. Jadi alinya itu dapat izin dari pemerintah buat lisensi impor barang, babanya yang modalin. Gitu. Makanya disebutnya importir aksentas, apa importir yang modal tas doang. Nanti yang punya duit yang ngelola itu adalah orang keturunan Tionghoanya, si babanya. Si Ali cuma ngasih izinnya doang, jualan izin. Gitu. Nah ini lisensi impor ini bermasalah, dipakai sama orang-orang di menteri-menteri di kabinet. Nah kemudian kabinetnya Burhanuddin Harahap ini bikin perang anti korupsi, menteri-menteri yang pemerintahan sebelumnya ditangkap-tangkepin. Ong Eng-ji itu dari PNI, Jody Gondokusumo itu dari PNI, Ishak juga dari PNI. Gitu. Kalau Ong Eng-ji ini soal dari mereka gimana duit negara disimpan di bank milik PNI, kira-kira seperti itulah. Sedangkan Jody dan Ishak ini terkait dengan lisensi impor ini. Mereka jual-jualin lisensi ini kepada pengusaha-pengusaha keturunan Tionghoa gitu. Harusnya lisensi impor ini menjadi semangat semacam membangkitkan ekonomi kaum pribumi, katakanlah seperti itu ya. Tapi dia malah jual lisensi impornya ke orang keturunan Tionghoa gitu. Jadi ini ditangkepin sama Burhanuddin, sama kabinetnya. Jaksa Agung tuh diberikan kewenangan yang ekstra, bisa nangkep siapa aja, nggak perlu pakai izin-izin. Kemudian kabinet ini juga merancang namanya exorbitant recht, jadi semacam RUU anti korupsi. Ini sangat maju sekali pada saat itu. Tahun 50-an udah bikin RUU anti korupsi yang salah satu poinnya adalah pembuktian terbalik. Bahkan sampai sekarang kita punya undang-undang anti korupsi, nggak ada tuh soal punya peraturan anti korupsi, nggak ada tuh soal pembuktian terbalik, nggak pernah disetujui gitu. Ini
pada saat kabinet Burhanuddin sudah dirancang gitu. Meskipun akhirnya RUU ini nggak setujui gitu. Salah satunya oleh NU, kenapa? Karena mereka bilang ini bakal jadi senjata nih nanti satu undang-undang superpower dikasih ke lembaga jaksa agung superpower bisa jadi disalahgunakan gitu. Ya, orang boleh berdebat soal ini ya. Tapi kalau menurut saya sih undang-undang seperti itu sangat diperlukan di negara Indonesia gitu. Kalau teman-teman pengen tahu seberapa korupnya tahun 50-an, itu teman-teman bisa baca bukunya Mokhtar Lubis, itu novel sebetulnya. Senja di Jakarta, itu bagus banget tentang gimana orang-orang hidup dari korupsi pada saat itu. Atau baca bukunya Pramudia Anantatur yang korupsi judulnya, itu juga gimana dia jadi pegawai kecil korupsi segala macam gitu. Itu jadi korupsi tahun 50 itu sangat terang-terangan mengecewakan orang, katanya kita udah merdeka, mana merdeka malah kayak begini, kemiskinan merajalela, orang para korupsi gitu. Itu dicatat dengan baik sama Mokhtar Lubis dan Pram gitu. Dan salah satu legacy dari Burhanuddin Harahap juga adalah pemilu 1955 gitu. Dia tetap menyelenggarakan pemilu itu meskipun dia sudah tidak lagi menjabat pada akhir nanti ketika pemilu itu berjalan gitu ya. Gitu. Nah, itu singkatnya apa yang terjadi di masa demokrasi liberal gitu. Tapi yang perlu kita highlight sekarang adalah soal dinamika internal di Partai Masyumi. Gitu. Masyumi ini bukan partai yang adem ayem. Jadi Masyumi ini partai yang sangat-sangat apa ya namanya? Sangat-sangat dinamis, sangat-sangat penuh dengan konflik juga gitu. Mereka mampu mengelola konflik. Partai yang adem itu menurut saya bukan apa kata ketua semua nundut gitu, tapi ya mereka bisa berdialektika, berdiskusi, bahkan saling serang, tapi juga mereka secara silaturahmi tetap baik-baik saja gitu. Tidak ada masalah pribadi antara Natsir dengan Sukiman atau dengan Yusuf Wibisono gitu ya. Tapi yang terjadi di Masyumi adalah mereka saling menggoyang, saling menjatuhkan depan publik gitu, mengkritik kebijakan bukan mengkritik pribadi. Gitu. Nah, saya sudah menjelaskan tadi faksi Sukiman dengan faksi Natsir. Yusuf Wibisono yang kacamata tapi menghadap depan, Natsir yang foto di tengah-tengah. Ada foto Sukiman juga. Kemudian yang menarik adalah gaya dari Sukiman dan Yusuf Wibisono ini agak-agak mirip. Dia kalau Natsir dan teman-temannya pandangannya kan Islam reformis gitu ya, yang lebih puritan lah, kembali Quran dan Sunnah segala macam. Meskipun di bawah-bawahnya nggak segitu-gitu amat juga. Gitu. Tapi kalau Yusuf Wibisono dan Sukiman ini gaya politiknya nggak terlalu frontal, dia lebih merangkul. Makanya Sukiman ini sangat dekat dengan Soekarno. Selain karena mereka adalah aktivis di tahun 30-an, tapi juga gayanya tuh nggak mau terlalu frontal sama Soekarno. Sedangkan Natsir banyak menjegal apa yang pengen dilakukan oleh Soekarno pada masa demokrasi liberal dengan alasan pemerintah, presiden dan wapres itu cuma simbol. Yang punya hak menjalankan pemerintahan adalah Perdana Menteri. Ya benar sih memang, cuma mungkin ini bikin Soekarno sakit hati juga gitu. Ya keras lah, ini bukan keras, tegas lah terhadap seperti itu. Nah, itu adalah faksi yang juga menggoyang Masyumi dari dalam gitu ya, dinamika internal seperti itu. Yusuf Wibisono nantinya ketika sebelum Masyumi dibubarkan, dia keluar dari Masyumi dan mengurus Serikat Buruhnya Masyumi gitu. Jadi dipecah Serikat Buruh itu dari Masyumi juga. Kemudian kalau Sukiman ketika Masyumi dibubarkan nantinya dia menolak jabatan dari Soekarno. Ini salah satu integritasnya Sukiman yang saya pikir sangat-sangat luar biasa. Ketika partai dibubarkan dia nggak mau ikut-ikutan. Dia bilang, masa iya partai saya dibubarin, saya ikut dalam pemerintahan gitu walaupun sebagai pribadi, dia nggak mau. Itu tuh integritasnya sangat tinggi Sukiman. Nah, yang paling juga heboh adalah keluarnya NU dari Masyumi gitu. Kalau kita lihat-lihat, ini dimensinya sangat rumit, sangat sensitif bagi kedua kelompok gitu ya. Bahkan sampai sekarang orang yang punya fanatisme tinggi terhadap organisasi akan bilang ya ini masalahnya adalah si Masyumi yang begitu atau si NU yang begitu gitu. Tapi kalau kita lihat pelan-pelan, ada beberapa buku yang teman-teman bisa baca. Bukunya Remy Badinir iya tentang Partai Masyumi, kemudian bukunya Deliar Nur juga iya, kemudian bukunya Greg Fili Ijtihad Politik Ulama itu juga bagus. Itu dari sisi NU-nya lah kira-kira gitu. Dan saya lihat Greg Fili juga cukup berimbang membahasnya gitu. Pada dasarnya adalah ketika kronologisnya dimulai ketika kabinet Sukiman jatuh, maka yang menjadi formatur adalah Prawoto dengan Wilopo dari PNI, Prawoto dari Masyumi, Wilopo dari PNI. Nah, disinilah kemudian Rois Amnya NU, Kiai Haji Wahab Hasbullah, serta Ketua Majelis Suronya Masyumi. Jadi beliau ini selain Rois Amnya NU, juga Ketua Majelis Suronya Masyumi. Dia mulai bergerak lebih frontal gitu ya, mengkritik Masyumi gitu. Pada saat itu Wahab Hasbullah
pada saat formatur Wilopo dengan Prabowo ini sedang bekerja, sedang nyusun-nyusun lah gimana kira-kira bikin deal-dealan politik, Wahab kemudian bergerak sendiri dan ngomong, dia bilang pokoknya NU harus dikasih kursi Menteri Agama. Padahal Menteri Agama sebelumnya Kiai Haji Wahid Hasyim sudah nggak mau lagi jadi Menteri Agama, itu dari NU. Gitu. Dia nggak mau, dia sepertinya sudah lelah dengan politik gitu ya. Kemudian dan ini ultimatum kepada DPP Masyumi. Ultimatum ini sampai 3 kali, intinya dia membypass juga, dia langsung ngomong ke Wilopo nih, saya ngirim surat ultimatum ke Masyumi, kira-kira seperti itu ya. Terus dia juga ngomong ke Soekarno gitu. Nah, kita tahu sendiri namanya politik, orang di luar akan memanfaatkan konflik apa yang ada di dalam partai lain kan, seperti itu kira-kira. Jadi manuver-manuver dari Kiai Wahab ini memang cukup berbahaya gitu, dan ini banyak bikin orang di DPP Masyumi tersinggung lah kira-kira gitu. Ini kok partainya belum selesai urusan, belum selesai negosiasi, dia udah main gerak sendiri, padahal dia itu roh Islamnya juga gitu. Cuma Kiai Wahab ini bergerak atas nama NU. Pokoknya NU minta dikasih kursi Menteri Agama. Salah satu argumennya adalah NU ini cuma dapat 1 menteri loh tiap kabinet Masyumi katanya. Cuma dikasih Menteri Agama doang. Masa iya nggak ada mau gitu aja nggak mau ngasih? Walaupun dikritik sama Buya Hamka, dia bilang NU ini udah berturut-turut 4 kali atau berapa kali jadi Menteri Agama terus katanya. Gantian dong tanda kutip Muhammadiyah misalnya gitu. Apalagi waktu itu Kiai Haji Wahid Hasyim punya permasalahan dalam pengurusan jemaah haji yang nggak jadi berangkat, kira-kira seperti itu. Ini dia banyak dikritik nih sama kubunya Natsir gitu. Walaupun Kiai Wahid Hasyim juga udah nggak mau lagi jadi Menteri Agama gitu. Dan dia adalah salah satu orang DPP-nya Masyumi, DPP-nya Masyumi di NU selain Zainul Arifin, Kiai Haji Zainul Arifin yang dari NU juga. Kira-kira seperti itu. Tapi kemudian Kiai Wahab juga bilang NU ini masanya banyak, pengikutnya banyak, tapi kenapa perwakilannya cuma sedikit gitu? Karena di Masyumi ada anggota istimewa dan anggota biasa. NU ini dimasukkan sebagai anggota istimewa, tapi perwakilan dikit di DPP gitu. Terus kemudian terus mengirimkan ultimatum, DPP sendiri nggak mau mendengarkan Kiai Wahab gitu pada saat itu. Gitu. Meskipun kayak Ki Bagus Hadikusumo dari Muhammadiyah bilang udah turutin aja daripada kita pecah, kira-kira seperti itu ya. Ini berbahaya buat umat kalau pecah. Dan di NU sendiri banyak juga yang tidak setuju dengan gerakan, salah satu Kiai Haji Wahid Hasyim. Dia nggak setuju dengan manuver Kiai Wahab ini gitu. Maksudnya dia merasa ada jalan lebih baik lah. Gitu. Cuma Kiai Wahab tetap bergerak, dan di tengah-tengah prahara itu gitu ya, Kiai Haji Wahid Hasyim mengirimkan surat pribadi kepada Natsir. Dia bilang tolong jangan marah kepada saya gitu. Ini bukan maunya saya gitu, kira-kira seperti itu. Natsir juga bilang saya nggak marah kepada Anda kok, gini-gini lah gitu. Tapi dan Wahid Hasyim sepertinya juga tidak setuju dengan pecahnya NU dari Masyumi dan mundurnya NU dari Masyumi. Sebab dia bilang kalau NU mundur dari Masyumi, maka NU nanti akan sibuk menyaingi Masyumi gitu loh. Dia bukannya mau mengembangkan umat, malah jadi sibuk urusan politik sama Masyumi, jadi malah musuh bebuyutan sama Masyumi, ngurusin Masyumi melulu nantinya karena kompetisi gitu kan. Gitu. Tapi kemudian Kiai Wahab juga ngasih 4 opsi lah, 4 opsi tokoh-tokoh lain selain Wahid Hasyim kalau dia nggak mau gitu, kira-kira seperti itu. Tapi kemudian DPP Masyumi nggak mau mengikuti ini karena mereka beranggapan kalau permintaan seperti ini, tuntutan seperti ini diikuti terus, nanti akan menjadi presiden berikutnya buat hal-hal berikutnya nanti akan seperti ini lagi gitu, diikutin, diminta. Dan pada saat itu saya pikir cukup fair juga Masyumi mengadakan voting Menteri Agama di dalam DPP-nya. Dari 5 tokoh, 2 dari NU. Nah, 2 dari NU itu adalah Kiai Haji Mashkur dengan Kiai Haji Kafrawi kalau nggak salah. Nah, 2 nama ini tidak mendapatkan suara gitu, maksudnya suaranya sedikit. Akhirnya yang dipilih adalah Kiai Haji Fakih Usman dari Muhammadiyah. Nah, ketika itulah kemudian Kiai Haji Wahab kemudian merealisasikan ancamannya dengan menarik mundur NU dari Masyumi. Gitu. Itu kalau orang melihat sekarang kan ini cuma gara-gara kursi Menteri Agama doang ribut gitu kan. Tapi sebenarnya tidak seperti itu. Persoalan itu jauh ke belakang gitu ya. Pertama soal Majelis Syuro. Majelis Syuro ini di awal-awal Masyumi di tahun 45 sampai 49 dalam ADART disebutkan bahwa semua keputusan politik harus persetujuan Majelis Syuro. Gitu. Nah tahun 49 aturan ini diubah, boleh meminta pertimbangan Majelis Syuro. Jadi Majelis Syuro kemudian perannya dikerdilkan, dikecilkan, gitu. Kira-kira seperti itu. Gitu. Kemudian adalah persoalan kultur. Satu sisi NU ini, Masyumi ini isinya orang-orang NU yang kalau kita baca buku Izam Ridofir itu ya soal pesantren,
orang kiai ini kan nggak bisa bukan kiai ini sosok sentral dalam masyarakat gitu. Kiai itu ada tempat orang mengadu berbagai persoalan dan kiai ini sangat diakui otoritasnya. Nggak mungkin mendebat kiai, nggak mungkin membantah kiai, kira-kira seperti itu. Itu kulturnya dalam pesantren, dalam tradisi masyarakat NU terutama. Gitu. Tapi di masyarakat di satu sisi Masyumi juga isinya orang-orang modernis nih, orang-orang reformis, orang-orang dari Muhammadiyah, dari Persis yang biasa mendebat minta dalil gitu. Dalilnya apa segala macam. Itu kan luka lama ya, maksudnya dua bukan luka lama. Dua aliran lama yang kembali terungkit lagi gitu. Apalagi kemudian di Masyumi ini juga sebagian isi orang-orang pendidikan Belanda yang menganggap remeh orang-orang dari pesantren. Ini bukan elitnya ya, bukan seperti Natsir, bukan seperti Syafruddin atau Rum, tapi di bawahnya kan banyak pengurus cabang Masyumi segala macam yang dari pendidikan Belanda. Salah satunya misalnya wali kota Solo yang bilang pada saat satu rapat, dia bilang politik ini bukan cuma urusan pesantren dan urusan tasbih katanya gitu. Ini banyak kiai yang tersinggung, mereka jadi walk out dari rapat itu gitu. Nah, jadi kalau soal Menteri Agama itu menurut saya yang paling banyak berperan dalam soal ini adalah satu Majelis Syuro, kedua soal kewenangan Majelis Syuro, yang kedua adalah perbedaan kulturnya. Gitu. Kulturnya NU dengan reformis ini jauh gitu. Anda nggak bisa mendebat kiai di depan publik, tapi orang-orang reformis ini biasa berdebat gitu, mendebat soal agama, soal apapun gitu. Jadi ada kultur yang sangat sulit untuk dipertemukan meskipun itu bisa sebetulnya. Gitu. Tapi ya namanya manusia gitu kan, bisa kenapa? Karena selama 45 sampai 50 bisa-bisa aja itu, meskipun adalah friksi-friksi tapi masih bisa bertahan. Ada tahun 52 ini pecah ya, saya rasa itu tidak tertahankan lagi. Ada soal martabat, ada soal kepercayaan dan segala macamnya yang akhirnya Menteri Agama cuma trigger aja. Ya kalau kita pikir-pikir soal DPP Masyumi tidak mau mengikuti permintaan Kiai Wahab juga benar gitu. Soalnya itu akan jadi presiden buruk. Tapi kalau dipikir-pikir lagi permintaan Ki Bagus yang orang Muhammadiyah agar udahlah ikutin aja cuma Menteri Agama doang, itu juga masuk akal juga buat buat persatuan umat gitu kan. Tapi ya itulah yang terjadi, itulah politik gitu ya. Politik bukan cuma soal dalil tapi juga soal manusianya terutama gitu. Karakternya, budayanya, kulturnya segala macamnya. Ada setelah NU keluar, NU bikin partai dan segala macamnya, ada percobaan rekonsiliasi lah dari kayak Wahid Hashim. Tapi kemudian kan beliau meninggal di tahun 54 ya kalau nggak salah, kecelakaan mobil, beliau meninggal, sehingga semakin sulit hubungan NU dengan Masyumi gitu ya, apalagi NU jadi partai NU gitu. Kalau saya lihat peran Kiai Wahab Hasbullah di sini tidak bisa dinafikan, dia sangat berperan sekali dalam manuver-manuver dalam soal politik. Dan tidak semua langkahnya disetujui oleh pengurus NU. Cuma dia kiai sangat berpengaruh. Sekali lagi balik lagi, ini Rois Am nih di NU, ini Rois Am ini tinggi banget posisinya gitu. Jadi dia sangat berperan gitu. Dan kalau dilihat politik NU adalah selalu politik merangkul penguasa, enggak juga. Gitu. Memang betul pada saat itu NU memilih merangkul Soekarno, bukan karena politiknya NU, tapi itu gayanya Kiai Wahab kalau menurut saya. Karena gaya Rois Am berikutnya di masa Orde Baru, Kiai Haji Bisri Sansuri, dia malah bersikap frontal terhadap Soeharto yang menjadikan NU disingkirkan oleh Soeharto. Gitu. Jadi bukan gayanya NU tapi tergantung Rois Amnya kalau menurut saya sih. Dan itulah karakter politisi ya. Meskipun beliau ulama tapi beliau sekaligus juga politisi, sehingga ketika bicara politik ada ranah-ranah yang abu-abu kira-kira seperti itu. Nah, dinamika internal lagi soal Darul Islam, ini menjadi senjata buat menyerang Masyumi, terutama dari PKI gitu ya. Masyumi adalah Darul Islam, sama dengan Darul Islam, kira-kira seperti itu. Akarnya, meskipun saya nggak akan menjelaskan panjang lebar tentang DI, karena panjang sekali, tapi intinya DI itu kan adalah sikap menyikapi tentara-tentara, terutama dari Hizbullah, yang menyikapi perjanjian Renville yang menarik garis Van Mook. Jadi orang-orang di Jawa yang waktu itu Renville mengakui cuma ada Jogja, Jawa Tengah, Indonesia itu cuma ada Jogja, Jawa Tengah, dan Sumatera. Maka Jawa Barat dan Jawa Timur dikosongkan dari tentara RI itu, dari Hizbullah juga. Nah, orang-orang Hizbullah yang nggak mau ikut balik keluar dari Jawa Barat bergabung di bawah Kartosuwiryo, kira-kira seperti itu. Jadi pada saat itu dalihnya begini. Kan DI itu timbul pada saat Indonesia kosong di Jawa Barat, bukan kekuasaan Indonesia, kekuasaan Belanda gitu. Jadi bukan memberontak dong gitu. Meskipun pada tahun 49 mereka mendeklarasikan ya itu udah menjadi wilayah Indonesia lagi gitu. Ya ini soal inilah politik lah ya, tapi pada artinya
Masyumi itu punya sikap yang tidak mau frontal terhadap DI. Gitu. Mereka nggak mau pakai kekerasan, pakai senjata, sedangkan kelompok lain nyuruh pakai itu. Udah dibasmi aja kira-kira seperti itu. Nah, kalau kata Natsir, argumennya adalah tugas partai harus selalu memelihara ajaran Islam dalam keternegaraan melalui saluran-saluran yang lazim dalam negara demokrasi, karena sikap di luar itu dianggap sebagai tindakan tidak bertanggung jawab dan melawan rencana Allah. Ini sebetulnya menyindir DI gitu. Kita ini partai Masyumi ini lewat konstitusional lah kira-kira gitu. Tapi memang Indonesia ini belum sempurna katanya. Tapi kalau kita punya rumah yang baru kita dirikan, maksudnya Indonesia, belum puas kehendak kita, belum sesuai keinginan kita, apa kita mau bakar aja sampai hangus kira-kira gitu. Nah, ini sikap Masyumi terutama Natsir yang tidak setuju dengan cara DI. Tapi mereka juga tidak setuju dengan respon yang diambil terhadap DI gitu, yang dengan tentara kekerasan. Masyumi selalu mengupayakan namanya negosiasi, cuma sayangnya tidak berhasil meskipun mengirimkan utusan dan segala macamnya gitu kan. Salah satu ceritanya adalah utusan Masyumi itu cuma terlambat 3 hari sebelum proklamasi. Kalau kata Suwiryo, sayang saya nggak bisa menjilat ludah saya sendiri kira-kira gitu, karena udah diproklamasikan gitu. Tapi yang jadi menarik adalah kontradiksi antara Masyumi pusat dengan daerah. Masyumi pusat menolak secara DI, cuma di daerah ini nggak bisa segampang itu, terutama di Jawa Barat ya. Yang ikut DI ini saudara-saudaranya pengurus Masyumi, pengurus cabangnya gitu kan. Mau nggak mau mereka pasti akan membantu saudaranya meskipun mereka tidak setuju dengan caranya. Nah kira-kira gitu. Ini yang menyebabkan Masyumi sering dituduh lah sebagai DI gitu. Nah, tapi ini makanya kalau menurut Natsir ini bukan persoalan teologis, tapi persoalan psikologis dan sosiologis gitu. Yang seharusnya tidak perlu cara-cara militer, tapi apa daya ketika Masyumi tidak berkuasa, cara militer dipakai dan itu timbul namanya penistaan, pelecehan, karena banyak dari yang ikut dalam rombongan militer itu adalah orang-orang komunis segala macam lah yang tidak menghargai agama, kira-kira seperti itu. Nah kemudian ini singkat aja, Masyumi kemudian tadi saya sebutkan legasinya Burhanuddin adalah pemilu 55. Masyumi ikut di panggung pemilu 55 bersama partai-partai lain, ada banyak partainya, hampir 38 atau 40 saya lupa. Yang paling kelihatan adalah kampanye Masyumi sangat ditujukan dengan rivalitas dengan PKI gitu. Dan sebaliknya PKI juga sangat menunjukkan rivalitas dengan Masyumi. Pokoknya musuh abadinya PKI itu ada dua, PSI dan Masyumi. Itu selalu disebut dalam senafas dalam pidato-pidatonya Aidit gitu ya, dan konotasi yang negatif gitu. Makanya ketika kampanye juga ada retorika. Kalau misalnya PKI bilang, oh nanti lapangan Merdeka dibikin menjadi lapangan onta, atau lagu Indonesia Raya diganti dengan Marhaban gitu, kayak gitulah. Nah Masyumi juga bilang ntar diganti dengan lapangan Moskow atau apa, kira-kira kampanye slogan-slogannya seperti itu gitu. Dan Masyumi adalah salah satu partai yang menariknya memakai media kampanye pemutaran film. Itu belum dilakukan pada masa itu ya, cuma Masyumi yang bisa begitu gitu. Dia karena mungkin orang-orangnya sangat mendukung, dalam arti banyak pedagang, duitnya lumayan ada gitu ya. Jadi mereka bisa bikin kampanye kayak pemutaran film, terus jatuhin pamflet dari pesawat kayak gitu-gitulah kira-kira. Gitu. Sedangkan PKI banyak memakai media tradisional gitu. Misalnya kayak pemutaran ludruk, pementasan ludruk, drama-drama dan kayak gitu-gitu. Kemudian yang masa itu juga ada parade-parade aja, misalnya kalau kata Ridwan Saidi dalam bukunya tentang, karena Ridwan Saidi adalah salah satu tokoh yang sejarawan yang hidup di masa itu, dia masih muda tapi hidup di masa kampanye. Dia cerita di bukunya gimana menariknya kampanye partai-partai pada masa itu. Kalau PKI kalau lagi parade gitu, lagi konvoy, mereka pakai baju compang-camping mengesankan rakyat jelata dan segala macamnya. Kalau Masyumi itu pakai mobil, nanti dikatain PKI burjuis tuh katanya. Nah nanti NU menyaingi dengan naik Vespa misalnya kayak gitu. Jadi itulah model-model kampanye pada masa itu, ada yel-yel dan segala macamnya. Kalau Masyumi membuka dengan Assalamualaikum, kalau PKI membuka dengan kata bebas gitu. Misalnya kalau PNI dengan merdeka, misalnya seperti itu. Itu bisa dibaca lengkapnya di buku Ridwan Saidi juga, dan di buku Dari Kata Menjadi Senjata. Tapi pada secara umum kampanye pada masa itu meskipun keras tapi berlangsung aman dan disebut-sebut sebagai pemilu yang paling adil lah dalam sejarah Indonesia gitu. Nah ini salah satu kampanye Masyumi. Saya punya bukunya ini dari DPP Masyumi, Kami Memanggil. Judul bukunya menarik, Kami Memanggil. Jadi Masyumi itu mencoba mempengaruhi pengikut-pengikut PKI yang mereka anggap mereka ini nggak ngerti tentang komunis. Mereka cuma tertarik dengan program-programnya aja, misalnya gaji buruh naik, pembagian tanah, tapi mereka ini bukan orang ideologis gitu. Makanya disebut yang memasuki Partai Komunis Indonesia atau mengikuti golongan komunis, SOPSI, BTI, Gerwani, Gerwis,
Subsidi kelompok buruhnya PKI, BTI ini kelompok tani, Gerwani kelompok perempuan. Nah, kami berseru supaya mereka meninggalkan partai dan golongan itu dan kembali ke dalam Islam. Kami mengharap supaya seruan kami tidak dirasakan oleh kaum muslimin yang masih dalam lingkungan komunis sebagai serangan terhadap mereka. Seruan ini keluar dari hati Islam menuju hati orang Islam yang telah tersesat mengikuti kaum komunis. Mudah-mudahan hati kaum komunis yang terpeleset masuk komunis itu akan menerima seruan ini dengan kembali ke jalan yang benar, yaitu Islam. Jadi yang mereka panggil bukan ayo ke Masyumi, bukan. Tapi mereka menganggap orang-orang ikut komunis itu kebanyakan cuma ikut-ikutan. Mereka ini orang Islam yang nggak ngerti, yang tersesat, yang mudah-mudahan dipanggil, bukan dianggap sebagai serangan, dan mudah-mudahan mereka kembali ke Islam. Gitu. Bukan kalian kembali kepada partai Masyumi, bukan. Tapi kembali ke Islam. Gitu. Jadi Masyumi ini meskipun punya sikap yang tegas terhadap komunisme, terhadap ideologi komunis, gitu ya, mereka memfatwakan ideologi sebagai kufur, tapi pengikutnya belum tentu kafir, gitu. Karena banyak orang ikut PKI itu cuma ikut-ikutan atau nggak ngerti dengan filsafat materialisme historisnya, nggak ngerti ideologinya, gitu. Jadi cara seperti ini menurut saya menarik sekali, gimana Masyumi itu nggak langsung vonis saya Anda kafir ikut PKI, nggak begitu. Karena menurut mereka sebagian, dan itu memang betul, sebagian besar pengikut PKI itu pengikut yang orang nggak ngerti lah, cuma ikut-ikutan karena programnya. Bayangin kalau Anda petani, Anda dijanjikan di dapat tanah, kira-kira gimana? Kan menarik gitu. Nah itu yang terjadi nanti pas tahun 65 setelah selesainya, mereka banyak yang nggak ngerti apa-apa sebetulnya. Nah ini salah satu gimana Masyumi mencoba merangkul pengikut lawan politiknya. Gitu. Nah pada akhirnya kemudian hasilnya cukup mengejutkan, di mana PNI menjadi juaranya dari 37,8 juta pemilih, itu kan ada 87,65 pemilih terdaftar. Jadi yang ikut cukup banyak pesertanya ternyata. 87% atau hampir 90% yang ikut pemilu gitu dari yang terdaftar. PNI itu dapat 22%, Masyumi dapat 20,9, hampir 21, NU 18,4, dan PKI 16,4. Jadi yang mengejutkan ada dua, NU dan PKI. NU ini jelas ngambil suara Masyumi, terutama kalau teman-teman lihat ini dari suara partai Masyumi, ya benar, dari suara partai Masyumi, gambarnya. Gimana suara NU itu diambil di Jawa Timur dan Jawa Tengah, gitu. Terutama Jawa Timur ya, kalau ada gambar kotaknya, ada gambar logo NU di sini. Sedangkan suara Masyumi itu merata di hampir seluruh Indonesia. Benar kan? Kecuali di Nusa Tenggara dan di Bali. Gitu. Bahkan di Maluku Masyumi, di Sulawesi Utara Masyumi, Sulawesi Selatan Masyumi, Kalimantan Masyumi. Kalimantan Selatan NU. Itu basisnya NU juga. Kalimantan Barat Masyumi, Sumatera habis sama Masyumi, Jakarta dan Jawa Barat Masyumi. Inilah peta pemilih pada saat itu yang menurut saya nggak jauh beda dengan pemilu kemarin terakhir gitu. Kalau lihat, bukan berarti semua pengikut pemilih kemarin adalah pengikut Masyumi, tapi coraknya itu nggak jauh sih sebetulnya. Kekuatan NU tetap di Jawa Timur, Jawa Tengah, gitu kan. Lokasinya sedikit tapi penduduknya padat, gitu. Kalau Masyumi itu lokasi tersebar tapi penduduknya nggak terlalu padat. Karena di Kalimantan, di Maluku, Sumatera, Masyumi semua, gitu. Bagaimanapun inilah pukulan telak buat Masyumi, gitu. Karena meskipun mereka juara 2, tapi mereka nggak, yang katanya partai umat Islam mayoritas segala macam 90%, ternyata tidak berhasil menguasai, gitu. Nah ini akhirnya komentar dari Nasir gimana menyiratkan kekecewaan dia. Menurut dia, pemilihan umum telah membuka tabir asap yang tadinya meliputi pikiran dan pemandangan kita. Yakni kita umat Islam senantiasa merasakan diri jumlahnya besar, ada yang mengirakan 80%, 90%, tapi perkiraan itu ternyata setelah pemilihan umum kita jalankan dan melaksanakan cita-cita Islam, bahwa kita udah pasti nih bisa menang menjalankan dan melaksanakan cita-cita Islam. Tapi sekarang semua itu yang mereka menamakan diri umat Islam ternyata tidak merata dukungannya kepada ideologi Islam. Jadi meskipun umat Islam itu mayoritas, tapi ternyata prediksinya salah. Mereka itu nggak mendukung ideologi Islam. Bukti yang dihasilkan oleh pemilihan umum itu adalah bahwa kurang dari 50% setia mendukung ideologi Islam. Ya benar juga. Suara NU dengan Masyumi digabungkan pun nggak nyampe 50%. Ini adalah pukulan telak sebetulnya bukan cuma buat Masyumi ya, buat partai Islam, buat umat Islam sepenuhnya gitu. Mereka tuh nggak gitu-gitu amat gitu loh. Maksudnya penduduknya mayoritas tapi ideologinya nggak mayoritas. Gitu. Itu yang diungkapkan Natsir gitu. Nah
atas kejadian ini kemudian kan artinya ada empat menang. Soekarno sudah minta bahwa kabinet itu harus berkaki 4, tapi Masyumi dengan NU nolak. Akhirnya kabinet Ali Sastro Amijoyo 1 itu Ali Sastro Amijoyo 2, kabinet Ali 2 ini nggak mau gitu. Mereka tetap nggak mau ngajak PKI. Kemudian karena banyak hal kabinet ini jatuh, akhirnya Soekarno merasa tidak puas. Harusnya 4 pemenang dong ikut masuk kabinet. Menurut Soekarno begitu. Dan kemudian Soekarno menjadi semakin otoritarian, keadaan ekonomi semakin sulit, terutama antara di daerah dengan di pusat itu jomplang gitu ya. Terus kemudian Soekarno tidak puas dengan demokrasi liberal ini, yang dia bilang demokrasi 50+1 ini, apapun semua harus dihitung dengan 50+1 gitu. Harusnya nggak seperti itu. Dia mengajukan konsep demokrasi terpimpin yang ternyata malah menjadi semakin otoriter. Gitu. Soekarno makin dekat dengan PKI, Masyumi sendiri sangat keras mengkritik Soekarno, kata Natsir, kalau ada orang-orang yang mau bubarkan partai-partai, maka kalau ada orang yang berdiri di atas kuburan partai, maka orang itu adalah diktatur. Dia nyebut Soekarno diktatur sebenarnya. Gitu. Nah, di satu sisi di daerah, itu muncul pergolakan-pergolakan daerah yang awalnya diinisiasi oleh pemimpin-pemimpin militer. Gitu. Ada Letkol Hussein, terus ada Simbolon, ada Vence Sumual di Sulawesi gitu ya. Jadi ini karena ketimpangan pusat dengan daerah. Banyak orang-orang daerah tuh nggak puas dengan pusat dengan daerah. Kemudian para pemimpin militer mengambil alih kekuasaan. Gitu. Ada Dewan Banteng, terus Dewan Gajah, terus kemudian ada Permesta. Ini kan mereka semua dipimpin sama orang militer, bukan orang Masyumi awalnya. Gitu. Kemudian pada akhirnya di Jakarta sendiri teror-teror kepada tokoh Masyumi semakin kencang. Ada yang rumahnya dilempar, ada yang diteror lah intinya. Diancam dibakar atau dilempar bom apa segala macam. Nah, ini tokoh-tokoh Masyumi ini kemudian mereka berpikir sebagian ya, seperti Natsir, Syafruddin, Burhanuddin Harahap, mereka pikir ini udah nggak bisa dibiarkan lagi gitu. Ini harus ada cara lain gitu. Kalau kata Syafruddin, saya nggak mau mati konyol di Jakarta, mendingan saya ke Sumatera katanya gitu. Ya, akhirnya sebagian tokoh Masyumi bergabung dengan PRRI gitu. Jadi awalnya PRRI itu bukan dari Masyumi, tapi dari orang-orang militer, dan bahkan salah satu tokohnya adalah Sumitro Joyo Hadikusumo, bapaknya Prabowo. Dia tuh orang ekonom, orang PSI gitu. Jadi Masyumi kemudian tokoh-tokohnya sebagian ikut, ya, tapi partainya sendiri mengecam itu gitu. Mereka bukan mengecam lah, mereka tidak setuju dengan cara itu. Gitu. Nah, di Jakarta partai Masyumi jadi bulan-bulanan dianggap tokohnya ikut sebagai pemberontakan. Gitu. Sikap partai sudah jelas ya, mereka menolak cara-cara tidak konstitusional, tapi sekaligus juga menyebut pemerintahan Soekarno tidak konstitusional gitu, tidak ikut undang-undang. Jadi yang dikritik dua. Itu singkatnya. Kemudian Syafruddin Natsir ikut PRRI, Burhanuddin Harahap juga gitu ya, sehingga membuat posisi Masyumi jadi kesulitan. Tapi saya pengen meng-highlight satu soal aja, ini sebentar aja. Kalau teman-teman baca di internet atau di majalah sejarah lainnya gitu ya, di website sejarah lainnya, ada artikel-artikel tentang Masyumi bekerja sama dengan CIA. Nah, ini tuduhan ini saya pikir perlu diklarifikasi sedikit. Pertama, $1 juta untuk Masyumi dan CIA katanya. Dari Masyumi. $1 juta dari CIA untuk Masyumi. Gitu. Ini tujuannya dari sumber dari mana? Kalau kita baca bukunya misalnya Bradley Simpson, ya ada nih. Economist with Guns, ini bagus sih sebetulnya. Gimana peran CIA dan Amerika memberikan dukungan ekonomi lah untuk Indonesia gitu, dengan untuk maksudnya untuk kebutuhan Amerika gitu. Atau tulisannya Tim Weiner juga, saya lupa judulnya apa, itu semuanya menyebutkan tentang $1 juta itu. Tapi kalau kita lihat sumber mereka adalah satu buku memoir seorang anggota CIA yang pernah tugas di Indonesia, namanya Joseph Bullholder Smith. Jadi saya pernah baca bukunya, versi digitalnya. Si Joseph Bullholder Smith itu dibilang dia pernah tugas di Indonesia, kemudian dia bilang kita punya kontak orang Masyumi, dia nggak menyebutkan namanya, dia nggak menyebutkan kontak itu siapa gitu ya, dan nggak menyebutkan bahkan ini kontak Masyumi ini orang pengurus pusat apa pengurus cabang apa dia nggak bilang. Pokoknya dia bilang kita ngasih $1 juta buat dia untuk pengembangan koran abadi katanya gitu. Salah satunya untuk koran abadi. Koran abadi sendiri memang afiliasi dengan Masyumi, tapi bukan berarti itu partai Masyumi kan gitu. Pengurus-pengurusnya banyak orang Masyumi, tapi bukan berarti partai itu adalah partai resmi Masyumi gitu. Karena koran itu koran resmi dan sikapnya abadi belum tentu kebijakannya Masyumi gitu. Nah, kemudian yang menarik adalah si Joseph Bullholder Smith sendiri, dia bilang dia setelah ngasih duit ini nggak jelas kemana ini efek duitnya gitu. Kemudian dia dipindah tugaskan. Selesai sampai di situ. Jadi
tudingan itu menurut saya masih sumir ya, masih nggak jelas gitu. Ada anggota CIA bilang dia punya kontak orang Masyumi, orangnya siapa nggak jelas, itu pun tujuannya nggak tercapai kalau kita baca dari bukunya, dari memoirnya Joseph Boulder Smith itu. Yang kedua, PRRI, karena PRRI itu menerima dana dari CIA, bahkan dibantu Amerika, dibilangnya Masyumi menerima, Masyumi itu adalah dibantu CIA. Yang nggak gitu juga. Betul, PRRI itu menerima bantuan dari CIA dan Amerika. Salah satu itu adalah pesawat pengebomnya kan jatuh tuh. Siapa namanya? Saya lupa. Pilot Amerika itu jatuh, kemudian ditangkap, dan benar mereka membantu PRRI pada saat itu. Tapi yang perlu diingat adalah kerjasama PRRI dengan Amerika, dengan CIA itu sudah dimulai sebelum tokoh Masyumi masuk. Salah satu inisiator adalah Sumitro Jayahirikusumo. Gitu. Itu bisa dibaca di rilisnya arsip Amerika. Nanti teman-teman cari aja. Itu kan setiap 50 tahun dibuka ya. Gitu. Dan tokoh-tokoh militer. Gitu. Tapi baik tokoh militer maupun ya pokoknya orang-orang PRRI lah. Jadi ketika tokoh Masyumi datang itu, mereka pokoknya udah tahu terima ada kerjasama dengan Amerika segala macam aja gitu. Mereka sebelumnya nggak tahu menau gitu, dan mereka nggak paham yang melakukan deal-deal itu adalah orang-orang PRRI sebelumnya. Gitu. Nah ini kata Frances Samuel dalam memoirnya, dia bilang Amerika tidak akan meninggalkan Indonesia katanya. Maksudnya Amerika tetap butuh Indonesia. Mereka cuma meninggalkan kami PRRI kata. Jadi setelah Amerika ke gap, mereka tinggalin tuh PRRI gitu aja. Itu kan biasalah Amerika seperti itu ya. Mereka dukung siapa yang nanti bikin misalnya gerakan, kalau ada masalah mereka tinggalin gitu. Tujuan mereka jelas hanya untuk menghalau komunisme. Jadi kalau mereka melihat ada kelompok lain yang bisa dipakai melawan PKI, ya mereka akan beralih kelompok itu. Tidak kecuali kelompok itu justru melawan kami gitu. Jadi ya Amerika tuh main-main sesukanya aja. Dan PRRI dengan sadar bekerja sama dengan Amerika karena mereka butuh. Jadi ini masalah siapa memanfaatkan siapa gitu. Ini bisa dibaca di memori referensi semua. Pada intinya, pada saat itu ada dua kekuatan besar, ada kekuatan Soviet dan Cina, komunis, ada kekuatan kapitalis. Masuk akal ketika orang-orang Indonesia yang anti komunis memakai tangannya Amerika, meskipun mereka bukan berarti jadi budaknya Amerika atau apa Amerika gitu atau menghamba pada Amerika, yang nggak begitu, cuma mereka memanfaatkan aja. Sama seperti Amerika memanfaatkan orang-orang PRRI, kira-kira seperti itu. Gitu. Nah, dalam hal PRRI dan segala macam itulah yang menyebabkan Masyumi menjadi sulit. Akhirnya Masyumi ditinggalkan pada tahun 50, mungkin 57, 50, 58, saya lupa. Ormas Muhammadiyah yang awalnya memberi fatwa bahwa Masyumi adalah satu-satunya partai bagi Muhammadiyah, ditinggalkan oleh Muhammadiyah. Ini pergulatan juga keras juga. Ada yang bahkan minta Muhammadiyah bikin partai sendiri. Terus Jamiatul Wasliyah juga, dia dari Sumatera Utara. Ini ormas tradisionalis yang pengamalan agamanya kayak NU, cuma mereka jadi anggota yang cukup setia sama Masyumi. Cuma pada akhir-akhir mereka keluar juga. Gitu. Ini salah satu komentar Buya Hamka ketika Muhammadiyah mau meninggalkan Masyumi. Dia bilang, porak-porandalah partai yang telah didirikan dengan darah dan air mata itu. Karena kalau Muhammadiyah telah mulai keluar, yang lain pun akan keluar, maka pecahlah gabungan yang dahulu kita dirikan itu. Kalau akan bersatu juga, bukan lagi persatuan cita-cita, tapi karena kepentingan. Jadi Buya Hamka sangat kecewa dengan keluarnya Muhammadiyah dari Masyumi gitu ya. Dia bilang, kalau Muhammadiyah keluar, pasti yang lain akan keluar. Gitu. Padahal dulu kita mau bersatu, tapi cita-citanya mau bersatu, tapi ya akhirnya jadi gini. Kalaupun ada orang ketemu lagi, itu pasti karena kepentingan. Nah, pada akhirnya tahun 59 lewat Penpres nomor 7, pemerintahan Soekarno waktu itu mengeluarkan satu Penpres ya, keputusan presiden, penetapan presiden. Intinya partai-partai harus setia dengan negara, dengan ideologi Pancasila segala macamnya. Di kalimat terakhirnya, yang partai yang sedang melakukan pemberontakan atau jelas memberikan pembantuan, sedangkan partai itu tidak dengan resmi menyalahkan perbuatan anggota-anggotanya, diminta untuk membubarkan diri. Atau nanti akan sampai, dalam waktu sebulan, kira-kira seperti itulah. Nah, Partai Masyumi sendiri sudah menyalahkan secara resmi anggota-anggota yang terlibat PRRI. Sekaligus menyalahkan Soekarno yang inkonstitusional. Gitu. Tapi ya Soekarno nggak peduli. Dan pada akhirnya, nah ini salah satu pertemuan terakhir Soekarno dengan PSI, dengan Masyumi. Itu kalau teman-teman lihat ada Prawoto Mangkusasmito yang pakai sarung, ada Sultan Syahrir, ada Subadio Sastro Satomo, ada Yunan Nasution paling kiri. Itu pertemuan terakhir yang mau berlangsung 7 menit atau 10 menit. Kemudian pada 17 Agustus 1960 keluar keputusan subuh-subuh bahwa Paduka Yang Mulia, ini hari kemerdekaan Indonesia tahun 60, Yang Mulia telah berkenan memerintahkan kepada kami untuk menyampaikan Penpres bahwa Masyumi harus dibubarkan. 30 hari setelah keputusan ini harus menyatakan partainya bubar dan diberitahukan kepada Presiden secepatnya. Jika tidak, maka akan diumumkan sebagai partai terlarang. Gitu. Nah, akhirnya pada
13 September atau hampir sebulan setelahnya, jadi belum sampai sebulan, Masyumi lewat Prawoto Mangkusasmito sebagai ketua dan Yunan Nasution sebagai sekjennya membubarkan partai ini. Kenapa dibubarkan? Kenapa bukan nunggu dibubarin? Kenapa membubarkan partai? Karena pertimbangan mereka, kalau dibubarkan oleh negara, maka anggota-anggotanya adalah anggota partai terlarang. Mereka akan diburu, akan dipersekusi. Jadi mereka membubarkan aja dulu daripada dibubarin, nanti jadi masalah belakangan, kira-kira gitu. Ya, jadi itulah kisah Partai Masyumi sampai tamat. Kalau ada soal lain mungkin dengan kebijakan luar negerinya adalah, pertama, Masyumi itu dengan kondisi yang masih morat-marit gitu ya, Indonesia yang masih ada revolusi, masa revolusi, ada jatuh-jatuhan pemerintahan, mereka tetap menjalin persaudaraan dengan umat Islam di negara lain gitu, dan mencari persamaan usaha yang diperjuangkan bersama. Kemudian menempatkan Indonesia berdampingan dengan negara demokrasi, terutama di Pasifik gitu. Jadi haluan luar negeri jelas sih sebetulnya. Dan prinsip politik bebas aktif. Bebas aktif menurut Natsir adalah kita tidak memihak di salah satu blok gitu. Tapi bukan kita berarti diam diri juga. Kalau ada masalah kita cariin solusinya, kira-kira seperti itu kata Natsir. Gitu. Dan satu lagi yang mungkin singkat aja, solidaritas dengan Palestina gitu. Jadi teman-teman ingat yang tadi saya jelaskan bahwa telegram balasan dari Mufti Amin Husseini yang menyatakan mendukung kemerdekaan Indonesia dibalas oleh Kiai Haji Hashim Asy'ari sebagai ketua Masyumi waktu itu. Kemudian pada 18 Desember pemerintah menganjurkan pemerintah untuk membantu perjuangan bangsa Arab di Palestina. Terus kemudian tahun 48 juga mengirimkan radiogram kepada Mufti Al-Husaini tentang perjuangan Palestina. Kemudian yang menarik, tahun 53 ada Muktamar Internasional tentang Baitul Maqdis yang pertama. Nah, pemerintah resmi mengirimkan delegasi dengan wakilnya Ahmad Subarjo, waktu itu Perdana Menteri Sukiman, sebagai Menteri Luar Negerinya. Gitu. Buntutnya adalah sekretariat permanen oleh Partai Masyumi dan Liga Muslimin Indonesia. Cuma ini juga nggak jelas akhirnya gimana. Kalau kita bisa singkat aja gimana sih pelajarannya, setidaknya kita bisa lihat bahwa Masyumi itu adalah partai, setidak tokoh-tokohnya itu adalah orang-orang yang setia dengan tujuannya gitu. Tujuannya pertama mendukung kemerdekaan, menegakkan agama Allah gitu. Kalau bahasa mereka tuh seperti itu. Menegakkan agama Allah, menegakkan agama Islam gitu. Di Indonesia. Kemudian mereka setia dengan diplomasi. Misalnya mereka bikin perjanjian, perundingan, ya mereka komit gitu. Dan adanya dinamika perbedaan fiksi internal dan eksternal, bahwa partai itu nggak mungkin semuanya adem ayem aja. Dan menurut saya partai yang sehat justru partai yang tidak menurut pada satu ketua umumnya gitu. Ini kan fenomena yang terjadi di Indonesia saat ini ya. Ketua umum bilang apa semua tunduk tegak lurus katanya begitu. Padahal kalau dalam partai Masyumi itu biasa mereka berdebat, berpolemik, tapi hubungan silaturahmi tetap baik gitu. Dan yaitu tadi terakhir teguh di jalan konstitusional gitu. Ketika mereka memilih untuk bergabung dengan PRRI, itu adalah sebagai satu upaya untuk mengkoreksi pemerintah. Makanya PRRI bilang bukannya mereka pengen menjatuhkan Soekarno, tapi mereka minta diangkat lagi namanya Muhammad Hatta sebagai wakilnya, gitu. Sebagai perwakilan kelompok lah ibaratnya. Terutama perwakilan daerah-daerah. Saya pikir itu dulu yang bisa saya share. Ini beberapa buku yang teman-teman bisa baca. Ada Partai Masyumi Réanimi Madenier dari Prancis, orang Prancis. Kemudian ada Deliar Nur, ini tesis atau disertasinya ya, di Cornell. Partai Islam di Pentas Nasional tentang Partai Masyumi sebetulnya. Terus ada Herbert Fish, The Decline of Constitutional Democracy. Ini tentang demokrasi liberal, 50-57. Berangkat dari pesantren, ini bukunya Kiai Haji Saifuddin Zuhri, orang NU, ini bagus banget bukunya. Tentang perjalanan Masyumi juga, perjalanan gerakan Islam. Terus ada buku yang saya tulis dengan teman-teman dari Kata Menjadi Senjata. Ini kita nulis banyak bab tentang Masyumi dan PKI. Buku-buku biografi tokoh Masyumi ya, ada Pak Muhammad Nasir dan Prawoto, tulis Pak Lukman, ada Burhanuddin Harahap, sama Yunan Nasution ditulis oleh Badruzzaman Busyairi, Kasman, dan lain-lain. Saya pikir itu dulu yang bisa saya share. Kalau teman-teman mau bertanya, silahkan, saya coba akan jawab. Silahkan, kalau yang mau bertanya atau berdiskusi atau protes juga boleh. Apa kaitan dengan PKI? Apakah dari Masyumi yang bubar Maja muncul Muhammadiyah? Bubar Maja maksudnya apa ya? Mungkin bisa dijelaskan Mbak Nurina. Apakah dari Masyumi yang bubar Maka? Oh, Maka. Oh.
maka muncul Muhammadiyah sama NU. Ya Muhammadiyah dan NU kan sudah ada di Masyumi sejak Masyumi belum ada gitu ya. Kalau yang bubarkan ada kaitan dengan PKI, saya pikir gimana pun juga Soekarno dekat dengan PKI, dia pasti dibisik-bisikin lah sama Soekarno lah pasti gitu. Sama PKI lah. Dan memang PKI banyak menekan Soekarno untuk membubarkan ormas-ormas Islam, termasuk HMI itu atas tekanan PKI terang-terangan misalnya. Walaupun Soekarno-nya menolak karena Kiai Haji Saifuddin Zuhri pasang badan. Menteri Agama dari NU itu pasang badan, dia bilang kalau HMI dibubarin saya juga mundur. Nah, Soekarno akhirnya nggak mau. Jadi kalau dibilang politiknya Mas Yumi dengan NU itu, kenapa NU memilih bekerja sama dengan Soekarno yang otoriter, ya saya pikir ada manfaatnya gitu. Itu kan sekali lagi masalah politik, masalah abu-abu ya, hitam putih. Terbukti Saifuddin Zuhri cukup banyak membendung Soekarno ketika merugikan kepentingan umat Islam. Jadi banyak juga lah dia ngebendung soal PKI segala macam. Seperti itu sih. Pada masih banyak PKI. Membunuh para ulama, benar ada yang dibunuh pada masa terutama tahun 60 sampai 65. Ada banyak sih, bukan pembunuhan massal sih enggak ya, tapi banyak. Terutama tokoh-tokoh Masyumi kan setelah dibubarkan partainya banyak ditangkap tanpa proses peradilan. Sebagian disiksa di tahanan gitu. Nah, mereka baru bebas setelah Orde Lama runtuh. Kemudian apa benang merahnya dengan Komite Hijaz? Ya memang pembentukan NU membentuk Komite Hijaz itu kan atas respon ketika Kongres Al-Islam tidak mengakomodir kepentingan NU ya. Apalagi wakil-wakil yang diberangkatkan kalau saya nggak salah ya, itu Cokro Aminoto, Kiai Haji Mas Mansur, dan pokoknya nggak ada tokoh NU lah yang berangkat. Nah, mereka merasa itu di apa ya, tidak diakomodir lah, sehingga NU juga merasa dia harus menyampaikan sendiri keberatannya terhadap penguasa Hijaz yang baru itu, Ibnu Saud itu. Gitu. Jadi dia mengirim utusannya sendiri, dan terbukti ketika itu kalau saya baca di bukunya Berita NU ya, itu responnya cukup baik dari Hijaz sendiri gitu. Jadi memang kalau dibilang ada benang merahnya ya ada pasti. Yang seperti saya bilang tadi, dua aliran ini adalah dua aliran yang potensial untuk konflik gitu. Tapi bukan berarti tidak bisa didamaikan. Dan seperti Kiai Haji Mas Mansur bilang, konflik itu adalah konflik sebetulnya khilafiyah, soal-soal kecil. Tapi ya itulah ketika udah berkaitan dengan identitas, dengan martabat segala macam, itu jadi rumit gitu ya. Nggak bisa bilang salah si ini, salah si itu, ya itulah manusia gitu. Hubungan antar manusia ya seperti itu. Kalau menurut saya gitu sih. Silakan kalau ada lagi teman-teman. Chaos yang mana ya? Chaosnya chaos yang mana dulu? Kalau konflik antar umat Islam dengan Partai Komunis Indonesia ya jelas gitu. Tidak mungkin lah umat Islam itu mengompor-ngompori gitu, dan itu terbukti misalnya banyak propaganda anti agama meskipun PKI sendiri menolak partainya melakukan propaganda gitu secara resmi, tapi di akar rumputnya kan mereka nggak bisa ditahan yang kayak begitu gitu. Mustahil PKI secara resmi bikin propaganda anti agama, orang dia butuh voters kok, butuh pengikut. Kalau dia bikin propaganda anti agama malah nggak ada yang mau milih, nggak ada yang mau dukung. Tapi kalau dia bikin propaganda dukung tanah, pembagian tanah, naikkan harga buruh, ya pasti banyak yang dukung. Cuma di akar rumput hal itu nggak bisa dihindarkan gitu. Kenapa nggak bisa dihindarkan? Ya ideologinya sebagian dari pengurusnya kan mereka adalah komunis dengan ideologi ya, bukan komunis karena kepentingan gitu. Jadi ada propaganda di agama misalnya pementasan ludruk misalnya matine Gusti Allah misalnya. Itu kalau dari buku Dari Kata Menjadi Senjata teman-teman bisa baca ya, kesaksian memang ada dipentaskan di depan masyarakat dan segala macamnya. Oke, mungkin itu ya. Kalau pertanyaan berikutnya, mengapa syarikat Islam tidak memiliki eksistensi yang sama sebagaimana NU dan Muhammadiyah? Syarikat Islam itu kan awalnya organisasi keagamaan, kemudian di tahun 27 kalau nggak salah mereka bikin menjadi Partai Syarikat Islam, ya kan, PSI awalnya, kemudian PSII. Dalam masa itu pun PSII banyak berkonflik internal. Haji Agus Salim keluar sama Muhammad Rum bikin Penyadar, kemudian Kartosuwiryo bikin Gerakan Hijrah dan sebagainya di tahun 45. Makanya saya bilang tadi, banyak tokoh PSI kemudian masuk ke Masyumi yang masih jadi ormas zaman Jepang. Itu kan kayak tadi, Sukiman sendiri bekas orang PSI juga, dia keluar tapi karena konflik juga. Terus Abi Kusno masih PSII. Dan pada tahun 4 ketika Masyumi dibentuk pada pemerintahan Kabinet Amir Syarifuddin,
PSI kemudian keluar dari Masyumi dan bergabung dengan pemerintahan kabinet Amir Syarifuddin, dikasih kursi menteri lah gitu. Tidak semua pengurus PSI setuju, apalagi Abi Kusno yang waktu lagi di penjara. Cuma itulah yang terjadi gitu, namanya partai. Tapi semakin lama, karena PSI itu pengikutnya semakin lama semakin sedikit, nggak bisa dipungkiri pengaruh karisma dari Cokro Aminoto itu makin hilang lah. Cokro Aminoto yang meninggal di tahun 30-an, para penerusnya tidak mampu meneruskan apa yang dibawa oleh Cokro Aminoto, kira-kira gitu. Apakah perjuangan umat Islam berakhir dengan dibubarkannya Masyumi? Nah, ini pertanyaan bagus nih. Yang perlu teman-teman garis bawahi politik adalah kalau kita belajar sejarah ya, perjuangan Masyumi ketika dibubarkan, para tokohnya kemana sih selain yang ditangkap penjara? Atau sebelum ditangkap di penjara, Buya Hamka misalnya, dia bikin majalah Gema Islam, sorry. Itu majalah kebudayaan, tapi sebetulnya untuk mengcounter propaganda komunis dari sisi kebudayaan gitu. Atau tokoh-tokoh lain mereka bikin pementasan kebudayaan, mereka jadi ikut dalam bikin surat kabar. Kemudian kalau misalnya kayak Haji Saifuddin Zuhri misalnya, dia bilang banyak gerakan-gerakan mahasiswa gitu. Jadi intinya justru partai politik itu hanya salah satu saluran perjuangan umat Islam. Tapi seringkali kan dalam mindset kita, oh pokoknya apa-apa harus politik lah, politik. Padahal kekuatan umat Islam itu di ormas sebetulnya, bukan di partai. Ya mohon maaf kepada teman-teman partai ya, tapi contohnya adalah satu, Muhammadiyah keluar dari Masyumi, suara Muhammadiyah tetap didengarkan sama Soekarno gitu. Bahkan kalau menurut Jarnawi Hadikusumo, anaknya Ki Bagus, Kiai Haji Farid Ma'ruf kalau nggak salah, itu menjadi pembisiknya Soekarno gitu, meskipun tidak selalu didengar ya. Artinya penguasa manapun, seperti Ustadz Tiar bilang kemarin, itu nggak mungkin mengabaikan namanya ormas Islam gitu. Justru kadang-kadang kedudukannya sebagai ormas yang independen itu lebih didengar ketimbang sudah bergabung dalam partai politik, kira-kira seperti itu. Jadi justru perjuangan umat Islam itu tidak hanya, benar. Perjuangan umat Islam tidak hanya dalam partai politik gitu. Jadi di bidang lain pun sangat penting, kebudayaan, dalam pers, media misalnya. Terus kemudian dalam ormas sendiri gitu. Penguasa seperti Soekarno aja yang dekat dengan PKI nggak bisa menolak pengaruhnya NU dan Muhammadiyah pada saat itu. Gitu. Meskipun ya di mana ada penguasa yang otoriter pasti akan ada namanya slogan-slogan yang agak-agak terkesan menjilat lah gitu kira-kira. Misalnya Muhammadiyah memberikan gelar-gelar kepada Soekarno, itu iya. Gitu. Kalau kita baca zaman sekarang kan, lebay banget Muhammadiyah. Tapi kenyataan itulah salah satu cara untuk survive pada masa itu. Selain dia juga melindungi kepentingan umat Islam. Gitu. Jadi kadang-kadang kita melihat politik kalau zaman sekarang gampang banget ya untuk melihat, wah dasar penjilat atau apa gitu. Tapi kalau kita lihat di dalam yang tidak terlihat di permukaan, kadang-kadang ada tuh upaya-upaya seperti upaya Kiai Haji Saifuddin Zuhri yang membentengi HMI. Meskipun gerakan pemudanya NU kan bukan HMI sebetulnya waktu itu. Tapi itulah dia, asal mereka tahu bagaimana melindungi kepentingan umat Islam, saya pikir disinilah kita patut belajar dari politiknya Masyumi gitu ya, dan setelahnya atau di luar Masyumi juga gitu. Jadi perjuangan itu bisa macam-macam sih. Begitu. Tidak hanya bertumpu pada politik. Sebentar, ada yang raise kan. Silahkan Pak Roy Gozali. Saya masih mute ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Pak Roy. Ya, saya ingin nanya ya, tadi kan banyak Masyumi itu diisi oleh alumni Belanda ya. Iya. Yusuf Wibisono, terus ada Kasman, Muhammad Rum. Kalau sekarang kan kita ngeliat alumni Barat itu identik dengan partai sekuler ya, walaupun ada juga di partai Islam gitu. Tapi kira-kira apa yang menjadi magnetnya Masyumi hingga banyak diaspora Belanda ini itu mau gabung ya, dan mereka itu kan orang-orang yang outstanding ya, kayak Muhammad Rum, Sukiman, artinya dia bukan orang-orang yang biasa lah di Belanda itu, tapi dia aktivis, menggerak, dan hingga kemudian banyak berkecimpung di dalam pergerakan. Nah, karena kan kalau kita lihat orang kan identik Masyumi itu ya tadi disebut partainya Kiai ya, atau kalangan santri, tapi dalam perjalanannya Sukiman sebagai ketua umum Masyumi ya, dan Muhammad Rum juga wakil Masyumi, seperti itu. Itu yang pertama. Kedua tadi soal nasionalisasi The Javas Bank ya. Ya, Bank Indonesia.
itu kalau tidak salah kan gagasannya Yusuf Wibisono ya kalau saya tapi tadi saya lihat Yusuf Wibisono itu yang justru tidak setuju gitu. Bukan. Jadi Yusuf Wibisono yang justru meminta untuk dinasionalisasi, Syafruddin yang nggak setuju. Oh iya, seperti itu. Nah, itu bagaimana sebenarnya saat itu dinamika untuk menuntut nasionalisasi di Javasbank ini, karena kan ini sebenarnya menarik, ini ada peran Masyumi kan di sini ya, sekarang menjadi Bank Indonesia. Kalau kita sekarang kan sejarah kayaknya kita nggak kepikir ternyata di balik nasionalisasi di Javasbank itu ternyata ada peran partai-partai Islam gitu. Yeah. Ini kan menarik karena kalau kita lihat partai Masyumi ini berarti dia sangat aware ya sama public policy ya, iya, sangat. sama kebijakan ekonomi atau tadi juga kebijakan luar negeri yang selama ini kan kalau kita melihat sekarang kesannya Masyumi itu ya partai Islam tradisional aja gitu, lebih banyak ngurusin agama. Ternyata padahal dalam sejarahnya dia sangat concern sekali sama public policy. Nah itu aja Bang. Oke, jadi yang pertama meskipun banyak didikan Belanda, jadi didikan Belanda pun kita harus bagi nih. Satu didikan Belanda tapi ngaji ibaratnya gitu ya, dan ada lagi didikan Belanda yang nggak pernah ngaji gitu. Tapi sama-sama mereka itu punya keresahan gitu loh. Kok mereka ini katanya agama Islam tapi dibilangnya agamanya agama orang kampung, agama yang kotor, jorok, membawa kemunduran. Nah mereka refleksi lagi tuh, sebagian dari mereka itu kalau yang di sekolah Belanda di Indonesia, mereka kemudian membentuk namanya Young Islamitenbond. Nah di situ mentornya adalah Haji Agus Salim, yang orang didikan Belanda yang terkenal juga punya penguasaan Islam yang baik gitu ya. Jadi Haji Agus Salim mampu memberikan jawaban-jawaban yang ibaratnya rasional lah gitu, nggak sekedar dalil doang gitu. Ini memenuhi dahaga para anak-anak muda yang anak Belanda, didikan Belanda, tapi sayang sama Islam tapi girohnya tinggi tapi nggak tahu mau kemana kira-kira gitu. Nah makanya di Masyumi juga sebetulnya yang didikan Belanda tapi ngaji gitu itu cuma dikit gitu. Saya bisa sebut salah satunya Natsir. Natsir itu kan selain dia sekolah Belanda, dia sorenya ngaji sama Ustadz Hasan gitu ya, Tuan Hasan dari Persis. Jadi pengetahuan agamanya ngelotok. Tapi kalau kayak Muhammad Rum mungkin, Kasman, itu kan mereka tidak pernah nyantri sama Ustadz gitu. Maksudnya secara intens ya. Jadi bukan saya meremehkan, tapi memang mereka pengetahuan di fikihnya apanya itu kurang gitu. Itu juga menjadi corak-coraknya Masyumi. Makanya kalau teman-teman bilang, oh Masyumi partai nggak Islami, ini salah satu dikritik sama Masyumi sendiri ya, dari seperti orang-orang internal Masyumi. Misalnya, kenapa istrinya tidak berjilbab? Itu dikritik gitu. Terutama tokoh-tokoh yang itu tadinya Belanda gitu. Jadi ada banyak, tapi satu kesamaan mereka punya giroh yang tinggi karena mereka merasa nasib umat Islam kok gini amat pada saat itu gitu loh. Dibilang jorok, apalah segala macam, kemunduran. Itu yang bikin mereka turning point-nya berbalik. Makanya mereka juga punya solusi bikin sekolah tinggi Islam gitu. Biar menjembatani antar keduanya gitu. Itu sih kira-kira kalau menurut pendapat saya. Untuk kedua soal Javasbank, singkatnya kira-kira begini. Ada kubu yang pro nasionalisasi dengan sangat kencang seperti Yusuf Wibisono. Pokoknya nasionalisasi lah, mirip-mirip Soekarno gitu. Tapi ada kubu seperti Syafruddin, Natsir, ini hati-hati. Mereka bukannya tidak mendukung nasionalisasi, tapi kata Syafruddin, ini lucu ya, Syafruddin ini orang Javasbank kalau nggak salah. Dia ekonomi, menteri ekonomi. Dia bilang, bukan masalah nasionalisasinya. Kalau udah nasionalisasi, terus yang mengurus siapa? Katanya gitu. Kita belum punya SDM-SDM-nya, makanya Yusuf Wibisono nggak mau nih. Syafruddin menolak. Dia bilang, nggak usah nasionalisasi. Ketika Kabinet Natsir jatuh, yang naik Sukiman, Yusuf Wibisono Menteri Keuangan, ditunjuklah, dinasionalisasilah Javasbank gitu kan. Dinasionalisasi, kemudian saya lupa direksi apa komisaris di Javasbank ini justru menunjuk kepada si Syafruddin. Syafruddin bilang saya nggak mau katanya. Saya nggak mau cari duit dari Javasbank. Saya mau jadi pengusaha aja. Saya udah cukup nggak punya duit selama berapa tahun terakhir nih ngurusin politik. Saya mau cari duit aja yang bener, nggak mau dari ngurus Javasbank katanya. Lah ini para direksi yang komisaris Javasbank malah makin tertarik. Dia bilang, wah ini orang berarti jujur nih katanya. Udah makin didorong deh gitu. Akhirnya ditunjuk sama partai, ditunjuk sama pemerintah, ya dia menerima menjadi gubernur BI pertama. Mungkin kira-kira gitu. Ada gedung Syafruddin Prawira Negara di Komplek BI di Jakarta ya. Itu menarik. Syafruddin itu dituduh PRRI, ya kan memang ikut PRRI, pemberontak, pengkhianat. Tapi gedung negara sendiri atas nama dia kok gitu. Jadi banyaklah tudingan terhadap Masyumi kita bisa bantah sebenarnya. Tapi kira-kira singkatnya Javasbank seperti itu. Ada ceritanya lengkap, bisa baca di bukunya, salah satunya biografinya Yusuf Wibisono atau
biografinya Syafruddin Prawira Negara yang judulnya Takut Kepada Allah, ditulis sama Aib Rosidi. Gitu. Mungkin itu dulu ya Pak Roy. Untuk pertanyaan di chat, apa jalan yang ditempuh Sukiman dan Natsir untuk perjuangan Islam setelah dibubarkan? Ya kalau Natsir kan di penjara ya. Setelah PRRI dia nggak, katanya diberi amnesti, cuma nyampe Jakarta di penjara. Kalau Sukiman sendiri dia menolak, seperti saya bilang tadi, ketika Masyumi dibubarkan, Soekarno nawarin dia kursi di DPR secara pribadi gitu. Ini buat Anda nih gitu. Tapi Sukiman menolak, dia bilang partai saya dibubarkan saya menerima kursi gitu, dia nggak mau. Pada masa-masa setelahnya yang memang nggak banyak yang dilakukan Sukiman, bahkan ketika Orde Baru Sukiman juga mau meminta Muhammadiyah bikin partai sendiri, cuma nggak diiniin, ada Parmusi terlibat sebentar kalau nggak salah, akhirnya juga ya Parmusi juga diobok-obok sama Soeharto kan gitu. Sedangkan Natsir kan setelah, nah ini menarik, setelah dari Orde Lama di penjara dibebaskan, di Orde Baru dia tidak lagi berjuang lewat partai politik, tapi lewat dakwah gitu. Kalau dulu dia berdakwah lewat politik, sekarang dia berpolitik lewat dakwah. Ini menandakan bahwa jalan perjuangan tuh macam-macam sih kalau saya lihat ya. Dari tokoh semacam Natsir ini fleksibel aja, yang penting gimana caranya gitu, bukan masalah saya harus lewat partai, saya akan bikin partai terus-menerus. Natsir tidak seperti itu, bahkan dia tidak mengendorse salah satu partai sampai akhir hayatnya, kecuali dia bilang misalnya kayak dukung P3 karena itu cuma partai Islam satu-satunya, tapi tidak menjadi apa namanya, propagandis partai P3 misalnya di zaman Orde Baru. Jadi orang-orang Masyumi ini orang-orang intelek yang mereka tahu mereka harus berjuang lewat apa aja, nggak buntu di satu jalan, kira-kira seperti itu sih. Mungkin kalau ada pertanyaan terakhir sebelum kita tutup, udah 11:30. Wah, kalau Masyumi Reborn saya tidak bisa berkomentar karena saya hanya mengurusi soal sejarah, tapi intinya adalah Masyumi itu kalau saya bisa bilang bukan sekadar labelnya, tapi bagaimana kita memahami atau merefleksikan, mengambil pelajaran dari apa yang mereka perjuangkan gitu. Dan ingat seperti tadi kata Pak Roy, Masyumi ini orang-orang pinter yang mereka ngurusin public policy loh. Kadang-kadang umat Islam itu terlalu terfokus, namanya partai Islam ngurusin ustadz atau kiai, ya bukan seperti itu gitu. Nah mungkin mudah-mudahan di pertemuan keempat insya Allah, ketiga kan besok tentang ekonomi Masyumi ya, tentang ekonomi Masyumi dan kritik terhadap kapitalisme dan komunisme. Keempat nanti insya Allah sama saya lagi soal hubungan Islam dengan negara menurut perspektif Masyumi. Nanti kita bahas sedikit bagaimana soal Islam dan negara itu gitu. Dalam bayangan teman-teman mungkin soal parpol itu pasti soal umat Islam. Justru banyak Masyumi itu ngomongin soal policy gitu, ketimbang soal-soal sempit gitu ya. Bukan berarti ngurusin soal umat Islam nggak bagus gitu. Mereka juga protes soal penistaan, soal apa, tapi skupnya luas lah. Di Masyumi itu ada ahli politik, ada seperti Zainal Abidin Ahmad gitu ya. Kemudian ada ekonom seperti Yusuf Bisono atau Syafruddin gitu. Jadi ada banyak dimensi dari Masyumi. Mungkin kira-kira seperti itu. Nah, berhubung sudah jam 11.31, ntar lagi azan zuhur untuk waktu Indonesia bagian barat. Mungkin sampai di sini dulu. Insya Allah nanti saya akan kasih rekamannya cuma mungkin besok kali ya, karena perlu waktu untuk nguploadnya. Tapi mudah-mudahan teman-teman bisa mendapatkan pelajaran. Nanti saya akan share PPT-nya, presentasinya di grup aja lewat WhatsApp. Insya Allah. Kita ketemu lagi di pertemuan berikutnya, insya Allah minggu depan, membahas tentang kritik Masyumi terhadap komunisme dan kapitalisme bersama Sabta ya. Dia S2 sejarah di UIN dan pegiat JIB juga. Sampai di sini dulu, lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.